Jiwa itu berbentuk nebula. Tampaknya ini adalah teknik pemurnian jiwa nebula yang telah lama hilang dari kultus Dewa Oro di wilayah barat. Hanya teknik pemurnian jiwa nebula, yang dikenal sebagai jiwa abadi, yang dapat membelah jiwa dalam sekejap dan dapat dipertemukan kembali secara instan. Bagaimana mungkin? Teknik pemurnian jiwa nebula telah hilang begitu lama, dan tidak akan muncul begitu saja. Selain itu, jika orang ini mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula, dia harus mengetahui metode serangan jiwa dewa yang unik dari teknik tersebut. Teknik pemurnian jiwa nebula. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ini pasti teknik pemurnian jiwa nebula. Pemimpin agama Dewa Oro mengandalkan teknik pemurnian jiwa nebula untuk merajalela di wilayah bintang tak berujung. Dia tidak terluka beberapa kali dalam bahaya. Dikatakan bahwa jiwanya menerobos ke dalam wilayah bintang mati Severt dan menghilang. Pada saat itu, kami Raja Asura dari Barbar Utara telah bertarung dengannya beberapa kali di galaksi, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya memusnahkan dia yang telah menguasai teknik pemurnian jiwa nebula. Teknik pemurnian jiwa nebula mengetahui rahasia perpecahan dan penyatuan kembali jiwa. Dia pasti dari kultus Oro. Orang lain yang mengetahui teknik pemurnian jiwa nebula telah keluar. Sepertinya kami perlu melaporkannya kepada Anda sesegera mungkin. Sepertinya dia belum sepenuhnya menguasai teknik pemurnian jiwa nebula. Membelah jiwanya sekali akan menyebabkan banyak kerusakan pada jiwanya. Selama kita bisa mengambil kesempatan untuk membelah jiwanya, jiwa beberapa kali lagi, kita bisa langsung membasminya. Orang yang menguasai teknik pemurnian jiwa nebula adalah penguasa yang layak di wilayah bintang tak berujung. Roh-roh ini terus bertukar pesan dan mengejar ke arah perginya roh Ji Changkong. Setelah jiwa terbelah satu kali, kekuatan mental Ji Changkong menjadi sangat lemah, dan dia merasa lemah di sekujur tubuhnya. Jiwa kelelahan. Secara tidak sadar, Ji Changkong hanya ingin membiarkan jiwa kembali ke tubuh, hanya setelah jiwa kembali ke akarnya barulah jiwa dapat dipulihkan dengan bantuan nutrisi vitalitas tubuh. Melihat dunia bintang yang ajaib dan aneh ini dengan nostalgia, jiwa Ji Changkong berjuang untuk terbang dengan bantuan koneksi lemah dengan tubuhnya. Menuju kembali ke tubuh fisik yang jauh. Menyeberangi sungai bintang yang megah dan melewati meteor yang lewat, ia merasakan keindahan langit berbintang yang luas dengan hatinya. Tapi dia bergerak dengan teguh ke arah itu. Bola besar berwarna biru laut itu jatuh. Melewati awan dan segala rintangan, roh itu turun dari langit, jatuh ke Yunmeng Days, dan akhirnya mendarat dengan duduk bersila di kolam naga racun. Tendon tangan dan kakinya mulai berdetak. Saat berikutnya, Ji Changkong akhirnya sadar dan membuka matanya sejenak. Dia menemukan bahwa kolam naga racun telah menjadi dunia yang tertutup perak, dengan salju putih menutupi segalanya sejauh mata memandang. Saat ini, masih ada salju yang turun di kepalanya. Ular darah terbang itu berputar di sampingnya, menyapu salju yang menutupi tubuhnya, agar dia tidak menjadi berantakan. Manusia salju besar, ular piton naga bermata tiga, dan naga segi delapan raksasa sedang beristirahat dengan malas di sampingnya, lesu seolah-olah mereka sedang menyipitkan mata untuk beristirahat. Ji Changkong tahu bahwa musim sebelum dia berlatih adalah akhir musim gugur. Salju di tanah sekarang berarti musim dingin. Tanpa disadari, waktu telah berlalu setidaknya 2 atau 3 bulan. Ji Changkong sedikit terkejut dengan Kung Fu Yue. Pengalaman jiwa bepergian ke medan bintang tak berujung tergambar jelas di benaknya. Ji Changkong tentu saja tidak mengira itu hanya ilusi dan melihat ke dalam tubuh dan jiwa. Tiba-tiba dia menemukan bahwa ada banyak hal di dalam jiwa. Ada jejak cahaya, dan cahaya itu memiliki aura bintang. Tidak perlu tes tambahan sama sekali, Ji Changkong tahu bahwa dia sekarang telah mencapai alam surga bintang 7, dan jiwanya memiliki aura bintang. Hanya jiwa dari 7 bintang surgawi yang memiliki situasi ini. Orang Barbar Utara, cendekiawan surgawi Barbar Utara, gumam Ji Changkong, matanya dingin. Desis, Kiki. Binatang buas dari kolam naga racun yang mengelilinginya akhirnya menggerakkan tangan dan kaki mereka saat melihatnya. Mereka semua berteriak kegirangan. Ji Changkong duduk diam selama beberapa bulan. Bukan saja dia tidak bergerak, bahkan nafas kehidupan pun sangat lemah. Wosh! Terdengar suara gemericik air. Naga bersayap tiguk-guk terbang dari dasar kolam naga racun dan terbang menuju Ji Changkong. Bang bang bang. Bang bang bang. Potongan kristal giok hitam seukuran kepalan tangan jatuh dari cakar Tianquan Pterosaurus dan menumpuk di depan Ji Changkong. Lebih dari selusin kristal giok hitam berkualitas sangat tinggi bersinar dengan kilau hitam murni yang mempesona. Haha, kamu yang paling perhatian, dan kamu sebenarnya tahu bahwa semangatku telah sangat terkuras. Ji Changkong tersenyum. Mengambil potongan kristal giok hitam terbesar, dia menggosoknya dengan jari-jarinya. Cahaya hitam sepanjang 1 inci tiba-tiba keluar dari kristal giok hitam. Cahaya hitam yang keluar dari kristal giok hitam tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap tipis yang terlihat dengan mata terbuka, memutus hubungan dengan kristal giok hitam dan memasuki lubang hidungnya satu demi satu.
Naga bersayap Tiguk-guk berdiri diam di samping, mengawasinya dengan tenang. Binatang aneh lainnya yang telah lama menjaganya, ketika mereka melihat naga bersayap Tianpa keluar, mereka dengan malas menjauh satu persatu dan pergi mencari tempat untuk beristirahat. 3 hari kemudian, kristal giok hitam terbesar berubah menjadi batu paling biasa di tangan Ji Changkong. Membuangnya, Ji Changkong mengeluarkan sepotong baru batu giok hitam murni Yuan Jing, dan terus menggunakan batu giok hitam dan Yuan Jing untuk memulihkan jiwanya, yang banyak dikonsumsi di bidang bintang tak berujung. Setengah bulan kemudian, 10 kristal giok hitam dihilangkan, dan kekuatan jiwa Ji Changkong tidak berkurang tetapi meningkat banyak. Wilayah bintang tak berujung, wilayah bintang tak berujung, aku datang lagi. Ji Changkong bergumam dengan suara rendah. Dengan pengalaman terakhir bepergian di bintang-bintang. Kali ini, Ji Changkong sudah familiar dengan jalan tersebut dan menemukan targetnya dengan lancar. Jiwanya jatuh kembali ke bintang tempat dia awalnya berpijak. Kehancuran dan keheningan yang mematikan adalah subjek abadi di sini sepertinya tidak ada bentuk kehidupan lain. Setelah setengah bulan berlatih keras dengan kristal giok hitam di kolam naga racun, kekuatan spiritualnya yang hilang selama perpecahan terakhir jiwanya tidak hanya kembali ke puncaknya, tetapi jiwanya juga secara samar-samar meningkat lebih jauh tiba di dunia yang indah ini, dia merasa berada dalam kondisi yang sangat baik. Setelah mengalami pengalaman diburu, Ji Changkong tidak lagi berkeliaran tanpa tujuan ke sana kemari, dan mulai dengan sengaja menyedot sinar cahaya yang melayang di dunia. Sinar inilah yang disebut dunia sebagai bintang efek bergizi pada jiwa. Setelah sinar cahaya dikumpulkan oleh jiwanya, mereka akan berubah menjadi kekuatan yang sangat lemah dan berkumpul di dalam jiwa, memberi jiwa kekuatan bintang yang lemah. Dia menemukan bahwa ketika berlatih di dunia ini, jiwanya yang berbentuk nebula sepertinya memiliki kelebihan khusus. Cahaya yang menyebar kemana-mana di dunia ini secara samar-samar tertarik oleh jiwanya dan tidak mengharuskan dia untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Sinar cahaya ini akan menyelimuti dirinya dan menjadi kekuatan untuk menyehatkan dan menyucikan jiwanya. Cahaya orang yang mengembara di suatu daerah tidak ada habisnya. Jika terlalu lama berada di suatu daerah, cahaya orang yang mengembara di suatu daerah akan terserap oleh jiwanya diserap oleh jiwa, itu akan berubah menjadi kekuatan bintang yang sangat lemah. Setelah cahaya lembut bintang di satu area diserap, mungkin diperlukan waktu lama hingga cahaya lembut bintang mengalir dari area lain. Oleh karena itu, untuk berlatih lebih baik dan lebih cepat, ia perlu terus-menerus mengubah posisinya dan carilah cahaya lembut bintang-bintang. Untuk sesaat, Ji Changkong tidak berani bersantai, dan dengan hati-hati memperluas persepsi jiwanya. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena keanehan ruang ini. Di dunia ini, jangkauan induksi jiwanya tidak hanya itu banyak melemah, bahkan kepekaannya jauh kalah dengan dunia keberadaan fisik. Di sini, persepsi jiwanya tampaknya telah memasuki laut, dan tampaknya secara samar-samar dipengaruhi oleh perlawanan, dan dia tidak dapat memasukkan situasi sekitarnya ke dalam hatinya dengan baik. Karena alasan inilah sebelum terakhir kali orang-orang barbar utara itu muncul, dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Puncak raksasa yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di depannya. Puncak raksasa ini berwarna coklat tua, tanpa tumbuhan atau hewan di atasnya, yang merupakan ciri khas dunia ini. Namun, yang agak ajaib adalah puncak raksasa ini ditangguhkan. Banyak sinar bintang setebal jari melingkari puncak raksasa ini dengan cara yang menakjubkan. Sekilas puncak raksasa ini seolah dikelilingi oleh petir, dan sedikit berkilau dengan cahaya yang tidak menyilaukan. Banyak sekali titik cahaya yang bercokol atau beterbangan di sekitar puncak raksasa ini, bagaikan kunang-kunang di dunianya. Hanya melihatnya sekilas dari kejauhan, Ji Changkong tiba-tiba berhenti. Dia mengerti bahwa titik cahaya seperti kunang-kunang adalah jiwa yang datang ke sini untuk berlatih seperti dia ada lebih banyak cahaya dari bintang-bintang. Cahaya yang lebih terang dari jiwa-jiwa ini seringkali adalah jiwa-jiwa dengan alam yang lebih tinggi. Puncak raksasa yang tergantung di kehampaan mungkin merupakan hal yang ajaib di dunia ini. Ada banyak cahaya lembut dari bintang yang berkumpul di atasnya, seperti tanah harta karun budidaya di dunia tempat dia tinggal, ia memiliki energi spiritual yang kaya, langit dan bumi. Hal yang sama berlaku untuk puncak raksasa. Ada lebih banyak cahaya lembut dari bintang-bintang, yang secara alami menarik para pejuang surgawi seperti dia untuk berlatih di sana. Bintik-bintik cahaya mirip kunang-kunang beterbangan di sekitar puncak raksasa, atau bercokol di tempat tertentu di mana cahaya lembut bintang paling kuat dan menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya puncak yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Berdasarkan pemahaman Ji Changkong tentang keserakahan manusia, dia dapat membayangkan bahwa titik cahaya yang dapat berlatih bersama di puncak raksasa dengan aman dan tidak terluka harus berasal dari kekuatan yang sama atau akrab satu sama lain. Jika tidak, mereka tidak akan dapat hidup di dalamnya, harmoni seperti itu tanpa konflik. Puncak pengalihan ini ditemukan oleh 3 makhluk surgawi Pulau Penglai, Fang Zhang dan Yingzhu di Laut Cina Timur. Tempat ini milik kami. Tidak peduli siapa Anda, silakan cari tempat lain untuk berlatih.
Meski berjauhan, sebuah pesan tetap tersampaikan di puncak raksasa yang tergantung di kehampaan. Di dunia ini, semua komunikasi antar jiwa dilakukan melalui pesan, jadi tidak ada kendala bahasa. Makhluk surgawi manapun yang datang ke sini untuk berlatih, apakah dia penduduk asli Tiongkok, penduduk asli Nanyi, penduduk asli wilayah barat, orang barbar utara, atau penduduk asli Laut Cina Timur, dapat menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi langsung dengan jiwanya. Di atas Laut Cina Timur, 3 pulau Penglai, Fangzhang, dan Yingzhou adalah tempat berkumpul terbesar para pejuang surgawi yang kuat. Para penguasa paling kuat di Laut Cina Timur sering berjalan-jalan di sekitar ketiga pulau ini, dan ada banyak pejuang surgawi yang berada di puncak Baguatian. Tampaknya Yin Feng harus menjadi salah satu sumber daya budidaya langka di dunia ini. Para pejuang surgawi di 3 pulau di Laut Cina Timur menemukan salah satu tempat budidaya yang berharga ini, dan segera menempatinya, memperlakukan Yin Feng ini sebagai tempat pelatihan eksklusif. Mereka dilarang keras untuk diganggu oleh orang lain. Cendekiawan surgawi Laut Cina Timur ini cukup sopan. Setidaknya mereka sudah memperingatkan Anda sejak awal. Mereka tidak berkata apa-apa saat bertemu, mereka hanya ingin berkumpul dan melahap jiwamu. Pada saat ini, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum dia sentuh. Di dunia indah yang hanya bisa didatangi oleh jiwa, tidak hanya ada perjuangan seperti dunianya, tetapi juga ada pekerjaan. Bicara tentang wilayah. Ji Changkong tahu bahwa dia bukan tandingan para pejuang surgawi di 3 pulau di Laut Cina Timur, jadi dia hanya bisa mundur diam-diam, merasa sedikit penyesalan di dalam hatinya. Cahaya lembut dari bintang. Jika dia bisa mencapai puncak Yining berkultivasi di atas beberapa kali lebih cepat daripada bercocok tanam kemana-mana mencari cahaya bintang. Pertarungan memang ada di mana-mana. Bahkan di dunia di mana hanya jiwa yang dapat bertahan, tidak dapat mengubah sifat hati manusia. Tiba-tiba, Ji Changkong menemukan bahwa dia telah meninggalkan mutiara Tian Yuan, harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan Yuannya, dan tiba-tiba di dunia yang indah ini di mana dia hanya bisa mengandalkan jiwanya untuk mendapatkan pijakan, bintang prajurit surgawi, tipe yang baru saja memulai. Garis keturunan Xuan Yuan dan apa yang disebut keterampilan rahasia keluarga Ji hanya dapat diaktifkan dengan menggunakan kekuatan tubuh fisik. Tanpa tubuh fisik, tubuh spiritual yang mempercayakan jiwanya tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya di dunia ini. Jiwa terbelah. Nebula memurnikan jiwa, pikiran berubah dan hati menjadi kuat, dan jiwa tidak terikat. Setelah jiwa menjadi bola cahaya dan melayang keluar dari puncak pemandu, Ji Changkong terus mengingat berbagai teknik budidaya rahasia surgawi yang diperoleh dari kultus Dewa Oro, termasuk teknik pemurnian jiwa nebula. Perlahan terlintas di benaknya seolah-olah itu telah berubah menjadi kata-kata. Sejak dia memperoleh berbagai keterampilan budidaya rahasia dari kultus Dewa Oro, dia jarang benar-benar memahaminya dengan hatinya. Di satu sisi, jauh di lubuk hatinya, dia percaya bahwa kultus Dewa Oro di wilayah barat adalah sebuah aliran sesat, dan beberapa enggan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari teknik rahasia aliran sesat. Alasan lainnya adalah dia telah mempraktikkan banyak teknik. Catatan rahasia Taiksu masih merupakan teknik budidaya rahasia yang paling menonjol di dunia, dan dia merasa teknik itu tidak boleh diabaikan. Tapi selama serangan terakhir oleh orang barbar utara, skill rahasia dari cendekiawan surgawi yang bisa membuatnya merajalela di dunia lain sepertinya tidak banyak berpengaruh pada jiwa. Hanya teknik pemurnian jiwa nebula yang berperan pada saat kritis, membantunya untuk bertahan hidup. Lolos dari tangan orang-orang barbar utara itu. Teknik pemurnian jiwa nebula adalah harta penekan aliran sesat yang hanya dapat dipraktikkan oleh pemimpin agama Dewa Oro. Karena dia mendapatkannya dengan relatif mudah, dia tiba-tiba membuat jiwa bergerak seperti nebula di tanah suci latihan keras selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia tidak terlalu memperhatikan teknik pemurnian jiwa nebula dan sangat tidak menyetujuinya. Baru setelah dia menemukan keajaiban teknik pemurnian jiwa nebula terakhir kali, dan ditolak oleh prajurit surgawi dari 3 kepulauan Laut Cina Timur di Yin Feng hari ini, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di hal-hal di dunia ini. Jika jiwa tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, akan lebih berbahaya di dunia ini daripada di dunianya. Tiba-tiba, keinginan untuk berlatih teknik pemurnian jiwa nebula muncul di dalam hatinya, sehingga dia benar-benar mengingat segala sesuatu tentang kultus Oro, terutama gambaran mendalam tentang teknik pemurnian jiwa nebula. Ketika dia benar-benar mengingat teknik pemurnian jiwa nebula, dia menemukan bahwa metode pemurnian jiwa dari kultus Dewa Oro ini memiliki berbagai metode serangan yang sangat ajaib dan ganas. Ya, itu sama dengan yang digunakan oleh orang barbar utara, memang teknik serangan jiwa dewa. Selain itu, menurut beberapa metode serangan yang disebutkan di atas dalam teknik pemurnian jiwa nebula, metode serangan dari teknik pemurnian jiwa nebula lebih ganas dan menakutkan daripada yang digunakan oleh orang barbar utara. Drive, metode rahasia jiwa yang tercatat dalam teknik pemurnian jiwa nebula. Selama kekuatan spiritual orang yang mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula cukup kuat,
dia dapat secara langsung mempengaruhi jiwa lain, tidak bisa menolak sama sekali dan hanya bisa menjadi bonekanya, melakukan perintahnya. Cahaya jiwa memisahkan sinar jiwa yang lemah, yang bercampur dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang lebih kecil dari jarum tajam, yang dapat dikendalikan oleh jiwa untuk menembus jiwa dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi. Dalam sekejap jiwa lawan akan rusak parah. Lubang hitam, ini adalah metode rahasia ganas yang unik dari pemurnian jiwa nebula. Jiwanya yang berbentuk nebula mempercepat alirannya 100 kali lipat sesuai dengan lintasan khusus, segera menyebabkan jiwa berbentuk nebula menciptakan lubang hitam dengan kekuatan penghisapan yang kuat. Jiwa-jiwa dalam jarak tertentu di sekitarnya terkena lubang hitam, tanpa sadar ia akan jatuh ke dalam lubang hitam. Di bawah percepatan gerakan nebula 100 kali lipat, jiwa yang jatuh ke dalam lubang hitam akan berubah menjadi abu dalam sekejap, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk pulih. Selain ketiga teknik serangan jiwa dewa tersebut, teknik pemurnian jiwa nebula juga memiliki beberapa teknik serangan jiwa dewa seperti pendewaan, laut negatif, dan gelombang pembasmi. Selama jiwa dewa menjadi nebula dan kekuatan mentalnya cukup kuat, itu dapat dipraktikkan. Berbagai teknik serangan jiwa dari teknik pemurnian jiwa nebula teringat berulang kali dalam ingatannya. Hanya ketika dia benar-benar ingin berlatih dan memahaminya barulah dia menemukan luas dan dalamnya teknik pemurnian jiwa nebula kota dan mengajar. Jangan bicara tentang teknik serangan yang dapat membuat jiwa lain mati seketika. Hanya karena jiwa dapat bersatu kembali setelah berpisah, orang yang mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula hampir memiliki nyawa lebih banyak daripada yang lain di bidang bintang tak berujung, kecuali mereka yang sangat kuat dan tiada taraf, laki-laki yang alamnya jauh lebih tinggi darinya, jika tidak maka akan sulit bagi jiwa biasa untuk mencapai langit jika mereka ingin membasminya. Setelah kekuatan spiritualnya cukup kuat, dengan karakteristik teknik pemurnian jiwa nebula yang hampir abadi, ditambah dengan berbagai metode rahasia yang keji dan jahat, dia yakin bahwa dia bisa merajalela seperti saat dia berada di dunia itu. Langit berbintang luas yang tak berujung ini mungkin menjadi medan perangnya yang paling nyaman. Dengan semangat kepahlawanan seperti ini di dalam hatinya, Ji Changkong tidak terburu-buru mencari area dengan cahaya bintang yang kuat untuk berlatih. Dia mengabdikan dirinya untuk memahami teknik serangan jiwa yang menakutkan di ruang aneh ini. Jiwanya telah terbentuk menjadi bentuk nebula tanpa disadari, dan fondasinya telah diletakkan sejak lama. Saat ia mempraktekkan berbagai teknik rahasia teknik pemurnian jiwa nebula, tidaklah sulit sama sekali. Dengan tujuan dan motivasi, latihan Ji Changkong selalu menjadi fokus obsesif dan gila. Di ruang yang indah ini, tidak ada konsep waktu. Dia menemukan area di mana cahaya bintang paling tipis untuk dipraktikkan, melupakan segalanya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Ji Changkong tiba-tiba terbangun dari obsesinya dalam pengembangan diri. Saya tidak tahu kapan sekelompok titik cahaya muncul diam-diam di kejauhan, menatapnya diam-diam entah berapa lama. Setelah titik cahaya mendekatinya hingga jarak tertentu, Ji Changkong, bahkan saat berlatih, menyadari lonjakan vitalitas yang datang dari titik cahaya tersebut. Apa yang kamu lakukan, Ji Changkong, yang telah memperoleh beberapa pengalaman dalam berlatih teknik pemurnian jiwa nebula, jauh lebih percaya diri dari biasanya, dan Shen Hun berinisiatif untuk mengirimkan pesan tersebut. Keluar dari sini, aku menyukai tempat ini. Jawab roh itu. Ji Changkong memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah pindah jauh tanpa menyadarinya. Sekarang dia tidak tahu di mana dia telah tiba. Namun, cahaya bintang yang tertinggal di sini sangat kuat sekilas, kekosongan ada di mana-mana. Ada banyak cahaya dari bintang-bintang, yang berarti ini adalah tempat latihan yang bagus. Meskipun tidak sejarang Yin Feng, tempat ini jauh lebih baik daripada tempat latihan biasa. Merasa kekuatan jiwa Ji Changkong itu tidak cukup mencolok, jadi saya punya ide untuk menempatinya. Bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu? Kalau begitu setelah jiwamu terluka, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Jiwa Ji Changkong tiba-tiba menyala, dan kesadarannya melintas ke tubuh orang itu sejenak, dan dia tiba-tiba merasa percaya diri. Oke, coba saja, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melukai jiwaku. Kakak ketiga, fluktuasi yang relatif kuat tiba-tiba datang dari jiwa pria itu. Tiba-tiba, dua kelompok cahaya lagi terbang dari kejauhan dan berkumpul bersama dengan kelompok cahaya jiwa pria itu. Kelompok roh yang membujuk lancai tiba-tiba berkumpul, mengambang di kehampaan. Han, bentuk daun hati terbang menuju Ji Changkong tanpa tergesa-gesa, 3 gugus cahaya, artinya 3 mencapai alam langit bintang 7. Ketiganya berasal dari Tianxi yang sama mengolah sekte dan harusnya sangat akrab satu sama lain. Begitu mereka mulai bertarung, kerjasama antara mereka bertiga tidak akan terlalu buruk. Jika bukan karena pengalaman samar yang dia peroleh dari berlatih teknik pemurnian jiwa nebula baru-baru ini, Ji Changkong mungkin telah mengambil langkah menjauh sebelum 3 kelompok cahaya mendekat rahasia serangan teknik pemurnian jiwa nebula. Setelah memikirkannya dengan cepat, Ji Changkong segera punya cara untuk menghadapinya.
Sobat, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Sudah terlambat bagimu untuk keluar dari sini sekarang. Jika kamu menunggu kami mengambil tindakan, tidak akan mudah bagimu untuk pergi dengan selamat. Berita, pertarungan memperebutkan jiwa di Endless Star Territory selalu berbahaya dan tidak dapat diprediksi, dan kebanyakan orang tidak akan dengan mudah memulai pertarungan. Alasan mengapa orang ini berani membiarkan Ji Changkong pergi adalah karena ada 3 orang di sisinya benar-benar satu-satunya, dia mungkin masih beraninya kamu begitu mendominasi. Hei, aku benar-benar tidak berencana untuk pergi dengan selamat. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memaksaku keluar dari sini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata-kata jiwa itu berhenti, cahaya jiwa Ji Changkong menyala, dan kemudian pesannya pun muncul dikirim namun, jika kamu tidak memiliki kekuatan sebesar itu, jika jiwamu tiba-tiba mati di sini, jangan salahkan dirimu karena tidak memiliki mata. Sobat, siapa kamu? Kamu berasal dari sekte mana? Ada saat tenang, dan pesan lain datang. Tidak peduli siapa saya, tidak peduli dari sekte mana saya berasal. Jika Anda berani merampok lahan budidaya orang lain di sini, Anda harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Karena Anda berani melakukannya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, Ji Changkong sebenarnya mempunyai ide untuk bertarung dengan lawannya, namun kini ia takut pada ketiga orang tersebut dan tidak berani mengambil tindakan, sehingga pikiran spiritualnya memiliki sedikit provokasi. Teknik pemurnian jiwa nebula aneh dan tidak dapat diprediksi. Hanya dengan mengandalkan ciri khasnya yang membelah jiwa, ia bisa mundur dengan tenang meski ia bukan lawan-lawannya. Dengan jaminan ini, Ji Changkong sebenarnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Selama kurun waktu ini, ia telah mempraktikkan berbagai teknik serangan jiwa dalam teknik pemurnian jiwa nebula. Teknik pemurnian jiwa itu nyata. Ketika berhasil, 3 orang tiba-tiba datang ke pintunya untuk melakukan eksperimen untuknya. Ayolah, jangan biarkan aku meremehkanmu. Ji Changkong memprovokasi lagi. Dia mengucapkan kata-kata arogan berulang kali, yang tentu saja membuat 3 orang di seberangnya sangat marah. Ketiga orang tersebut berpikir bahwa dengan keunggulan numerik mereka bertiga, Ji Changkong pasti akan menyerahkan tempat pelatihan ini. Meski tidak diperbolehkan keluar, mereka tetap harus memohon bantuan dan berharap bisa tinggal dan berlatih bersama mereka. Akhirnya, ketiga kelompok jiwa tidak dapat menahan amarahnya. Mereka tiba-tiba melayang seperti keinginan, membentuk segitiga dan mengelilingi jiwa Ji Changkong di tengahnya diwarisi dari garis yang sama, bergema satu sama lain. Setelah mereka menentukan posisi jiwa dalam sebuah segitiga, ketiga kelompok jiwa itu tiba-tiba bergetar hebat. 3 gelombang jiwa yang ganas tiba-tiba melonjak menuju Ji Changkong. Ketiga gelombang itu terus-menerus bergetar saat mengalir di kehampaan, menyebabkan cahaya bintang yang ada di mana-mana di dunia ini pecah menjadi cahaya bintang kecil mematikan di dunia ini. Jiwa Ji Changkong tiba-tiba terasa semakin berat, seolah-olah tiba-tiba dipengaruhi oleh gravitasi yang kuat. Tiba-tiba ia tenggelam menuju lubang coklat tua di bawah. 3 gelombang getaran jiwa yang melonjak ke arahnya tiba-tiba kehilangan sasarannya. Ketiga gelombang getaran jiwa itu bertabrakan dan menyatu di area tempat jiwa Ji Changkong awalnya berada, dan bergabung menjadi gelombang getaran jiwa yang 10 kali lebih ganas, menuju masa lalu. Semangat Ji Changkong yang tenggelam datang kembali. Garis-garisnya sulit dilihat dengan mata terbuka. Cahaya jiwa kecil yang hanya dapat dirasakan oleh persepsi sensitif jiwa telah dipadatkan dan dibentuk oleh Ji Changkong saat ini. Cahaya jiwa yang sangat halus 10 kali lebih kecil dari jarum perak terkecil dan terindah di dunia. Tiba-tiba ditembak ke arah 3 kelompok cahaya. Hei, sebuah pesan dari jiwa keluar karena terkejut. Sesaat, sekelompok jiwa tiba-tiba bergetar hebat, dan serangkaian gelombang pesan jiwa dikirim. Hati-hati, hati-hati dengan lampu kecil itu. 2 adik laki-laki, minggir. Itu berbahaya. Lusinan cahaya jiwa yang sangat halus meledak seperti paku pada landak, seolah-olah mereka memiliki nyawanya sendiri, menembaki jiwa ketiga selir yang berdiri dalam bentuk segitiga. Kakak senior yang pertama bereaksi mampu mengelak tepat waktu, segera mundur, dan nyaris lolos dari bencana. 2 kelompok cahaya lainnya tidak seberuntung dia. Ketika mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik, sulit untuk menghindarinya. Lusinan lampu jiwa yang awalnya mengejar kakak laki-laki itu tiba-tiba berbalik ketika mereka melihat kakak laki-laki itu berada jauh dan meledak ke arah salah satu kelompok cahaya jiwa dewa yang terluka parah, menusuk kelompok cahaya jiwa dewa dengan lubang di mana-mana dipenuhi dengan cahaya. Kakak senior yang menghindar ke samping, setelah semua sinar jiwa menghilang pada jiwa kedua adik laki-lakinya, tiba-tiba kembali dengan cepat seperti keinginan, membungkus kelompok jiwa yang hanya bertahan dari serangan gelombang sinar jiwa, membawa serta orang-orang yang terluka parah. Jiwa tersebut segera menjauh dan menghilang dalam jangkauan penginderaan jiwa Ji Changkong secepat mungkin. Kelompok cahaya jiwa ilahi yang diserang oleh 2 gelombang cahaya jiwa mekar sesaat seperti kembang api, lalu berubah menjadi abu, dan jiwa tersebut hancur.
Jiwa dari 3 orang yang berkumpul bergetar dan berfluktuasi. Tanpa dukungan kekuatan spiritual dari ketiga jiwa, mereka kehilangan semua kekuatan mereka bahkan sebelum mereka mendekati Ji Changkong menyebabkan kerugian pada Ji Changkong. Di dunia yang indah ini, kepekaan jiwa akan sangat terpengaruh, dan penggunaan teknik pemurnian jiwa nebula untuk memadatkan cahaya jiwa Fei Xiaoxi sangatlah lemah. Meskipun mengandung serangan beras yang memicu energi yang sangat mematikan, hal itu hanya dapat dirasakan ketika seseorang sangat dekat dengan jiwa orang lain. Oleh karena itu, serangan Soul Light tampak sangat aneh dan tidak dapat diprediksi, dan ketika orang lain menyadari bahwa ada gelombang kekuatan mental yang kuat datang di sekitar mereka. Serangan cahaya jiwa seringkali sudah ada di hadapan Anda. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindar, dan Anda tidak punya pilihan selain ditusuk oleh cahaya jiwa. Karena kakak laki-laki itu memiliki alam spiritual yang tinggi, dan karena Ji Changkong baru saja menguasai metode serangan cahaya jiwa dan masih tidak dapat menyembunyikan kekuatan spiritual yang terkandung dalam cahaya jiwa, dia dapat mendeteksinya selangkah lebih maju dan menghindarinya, kalau tidak, jiwanya tidak bisa lepas dari nasib rusak parah. Pertarungan antar jiwa seringkali sangat berbahaya. Banyak pertempuran akan menentukan hasil dengan satu pukulan. Kakak senior dapat melarikan diri dengan membuat keputusan cepat untuk menghindar jiwa menyala setiap saat. Melihat salah satu dari 2 adik laki-lakinya terluka parah dan yang lainnya tewas, dia segera mundur. 3 kelompok jiwa. Begitu dia bersendewa dengan cahaya jiwa, dia terbasmi, melarikan diri dan terluka parah. Hal ini membuat Ji Changkong cukup bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di bidang bintang tak berujung ini, teknik pemurnian jiwa nebula dari kultus Dewa Oro dapat memberikannya dia kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan melukai kekuatan musuh. Dengan pengalaman pertempuran ini, Ji Changkong mempraktikkan berbagai rahasia serangan yang tercatat dalam teknik pemurnian jiwa nebula dengan lebih serius. Keterampilan serangan jiwa yang dibentuk oleh 3 kelompok cahaya yang bergetar dengan kekuatan mental juga sangat pintar dalam pertarungan antara dewa dan jiwa, dan mulai serius mempelajari berbagai teknik aneh dan rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh dewa di dunia aneh ini. Jiwa ada di dunia ini. Kekuatan spiritual perlu hilang setiap saat. Pergerakan jiwa, komunikasi, budidaya, dan penyerapan cahaya bintang membutuhkan kekuatan spiritual di setiap langkah. Menyerap cahaya bintang hanya dapat memurnikan dan melemahkan jiwa, tetapi tidak dapat memulihkannya kekuatan spiritual. Hanya setelah jiwa kembali ke tubuh, kekuatan spiritual jiwa dapat dipulihkan dengan bantuan Yuan Li dan esensi darah. Mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula di dunia ini menghabiskan kekuatan mental yang lebih menakjubkan dan tidak memakan waktu lama. Ji Changkong merasa sedikit lelah. Di negara bagian ini, melanjutkan latihan secara paksa adalah berbahaya dan tidak ada gunanya, begitu Anda bertemu dengan beberapa orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Terlalu berbahaya bertarung dengan orang ketika kekuatan mentalnya lemah, jadi ketika Ji Changkong menyadari bahwa kekuatan mentalnya sedikit habis. Saya harus menarik diri dari dunia yang indah ini. Setelah jiwanya kembali ke kolam naga racun, ia menemukan bahwa musim dingin telah berlalu, kolam naga racun penuh dengan bunga, dan udara dipenuhi dengan keharuman bunga yang menyegarkan. Tanpa disadari, beberapa bulan lagi telah berlalu. Di depannya, kristal giok hitam ditumpuk setinggi bukit. Jelas sekali bahwa naga bersayap Tiguk-guk tahu bahwa dia paling perlu menggunakan kristal giok hitam untuk meningkatkan kekuatan jiwanya selama periode waktu ini. Terima kasih kembali. Dia mengambil potongan terbesar dari kristal giok hitam dan mulai menyerap kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Dia menggunakan kristal giok hitam untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya yang telah banyak hilang memasuki jiwa seperti nebula. Dia tiba-tiba, saya menemukan bahwa jiwa saya menjadi lebih sensitif dari sebelumnya, dan tingkat persepsi saya di dunia ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Di dalam jiwa, ada hembusan nafas samar bintang yang sejuk dan nyaman, dan jiwaku bergejolak. Dia dapat mendeteksi bahwa ada beberapa titik cahaya kecil seperti bintang di dalam jiwa Ji Changkong tahu di dalam hatinya bahwa titik cahaya ini adalah kekuatan bintang yang diambil dari cahaya bintang di dunia itu. Kekuatan bintang-bintang pada jiwa kedewaan tersebut nampaknya mampu meningkatkan kemampuan jiwa kedewaan dalam segala aspek, sehingga jiwa kedewaan mengandung lebih banyak kekuatan spiritual dan membuat jiwa kedewaan menjadi lebih peka melalui bintang-bintang di jiwa ilahi, samar-samar berkomunikasi dengan dunia itu. Dengan jiwanya yang bergerak, dia mencoba menggunakan kekuatan bintang-bintang di dalam jiwanya. Ji Changkong tiba-tiba menemukan bahwa bintang tertentu di langit tiba-tiba berkedip. Hubungan indah terbentuk antara dia dan bintang itu terhubung dengan bintang itu. Ada juga semacam perubahan komunikasi. Yuan Li pindah. Kekuatan Yuan bercampur dengan sedikit kekuatan jiwa dan bintang tiba-tiba muncul dari kelima jari tangan kanannya, dan cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba muncul di kelima jarinya ranah 7 bintang. Metode apa yang digunakan untuk menampilkan pancaran energi seperti bintang? Kekuatan bintang di dalam jiwa berputar beberapa kali di dalam tubuh,
dan kekuatan unsur di dalam tubuh juga mengandung sedikit cahaya redup dari bintang. Mencoba menggunakan Yuan Li untuk mengalir dengan cepat di tubuhnya, Ji Changkong perlahan mencari perasaan jiwanya melayang di dunia itu. Tiba-tiba, Ji Changkong menemukan tubuhnya perlahan melayang di udara, dan dia merasa seperti bisa terbang di langit sesuka hati, seperti dunia itu. Tiba-tiba muncul, dengan sebuah pemikiran di benaknya, tubuh agung Ji Changkong tiba-tiba terbang ke samping dengan cepat di bawah pengaruh Yuan Ban yang bercampur dengan cahaya bintang di dalam tubuhnya. Di ranah bintang 7, seni terbang di udara ternyata sesederhana itu. Pasta, Nanyi, suku Yi Merah. Keluarga Ye, salah satu dari 7 keluarga besar kerajaan Tianwu, mengirim karavan ke suku Qiyi, membawa sejumlah besar sutra, teh, dan porselen berharga dari Tiongkok untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Ye dengan Zhongli Jingyi. Melihat tanggal pernikahan sudah turun, Zhou Miaoshan tersenyum sepanjang hari, bergaul dengan tua dan muda suku Qiyi, berharap dapat melakukan sesuatu untuk masa depan putrinya. Faktanya, Zhou Miaoshan mengetahuinya di dalam hatinya. Karena putriku mahir dalam keterampilan medis, kehidupan di suku Yi Merah seharusnya tidak sulit. Selain itu, Zhongli Jingyi jelas sangat mencintainya. Setelah pernikahan ini selesai, akan ada hubungan tak kasat mata antara keluarga Ye dan kaum merah suku Yi. Senjata suci Nanyi Sun Yaobao kini telah jatuh ke tangan suku Qiyi. Karena Zhongli Jingyi membawa kembali 3 halaman terakhir buku menembak ilahi dari Tianshan, dan karena dia mendapat kepercayaan dari beberapa tetua buku menembak ilahi, menilai dari situasi saat ini, Zhongli Jingyi memiliki peluang besar untuk menjadi guru suci yang baru dari Nanyi tepat waktu. Begitu Zhongli Jingyi menjadi Keiji Xin, dengan mengandalkan hubungan Zhou Qiangwei, keluarga Ye akan mendapatkan sumber daya dari Nanyi, dan pengaruh keluarga Ye di Tiongkok akan meningkat dari hari ke hari kekuatan keluarga Wu. Setelah keluarga Ye mengetahui situasi di Nanyi, mereka sangat mementingkan pernikahan dengan suku Qiyi, jadi mereka mengirim karavan untuk memberi selamat kepada mereka. Bu, aku ingin jalan-jalan. Di tenda yang ditutupi karpet merah besar, Zhou Qiangwei berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Oke, jika kamu ingin pergi ke padang rumput untuk bersantai, silakan. Apakah kamu ingin memberitahu Jingyi dan memintanya untuk menemanimu? Zhou Miaoshan menyarankan sambil tersenyum, dan semua Zhou Qiangwei dari suku Qiyi, seorang bodhisattva wanita, dikenali oleh tua dan muda, tetapi Zhou Miaoshan merasa lega. Menggelengkan kepalanya, Zhou Qiangwei berkata tidak perlu, saya bisa berjalan-jalan dengan santai. Jangan tinggal bersama saya ingin sendiri. Qiangwei, hari-hari baikmu akan segera tiba. Kamu boleh pergi selama yang kamu mau, tapi hati-hati jangan melangkah terlalu jauh. Zhou Miaoshan tahu bahwa putrinya memiliki simpul di hatinya, dan dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia, jadi dia tidak banyak bicara. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhou Qiangwei tidak pernah kembali setelah pergi. Ketika dia menemukan kaligrafi yang ditinggalkan oleh Zhou Qiangwei di dalam kotak kayu yang berisi pakaian dalam Zhou Qiangwei di tenda merah yang meriah ini, dia menyadari bahwa ketika Zhou Qiangwei pergi, dia telah membuat rencana untuk tidak kembali. Bu, aku belum siap mengorbankan segalanya demi keluarga. Selain itu, nama keluargaku adalah Zhou, bukan Ye. Aku memaafkan putriku karena tidak berbakti. Hai keluarga. Sekitar persen. Langit berbintang yang luas. Di salah satu bintang besar, pertarungan kejar-kejaran sedang terjadi. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu menguasai teknik pemurnian jiwa nebula, kami akan mengalahkanmu sampai mati hari ini. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu mengetahui teknik pemurnian jiwa nebula dari Sekte Dewa Oro? Ceritakan kepada kami rahasia teknik pemurnian jiwa nebula, dan kami dapat mengampuni nyawamu. Tuan Muda Jialuo dari suku Yaksa kami ada di sini hari ini, Anda tidak dapat melarikan diri. Sekelompok cahaya lewat di kehampaan satu persatu, dan auman yang dibentuk oleh pikiran kuat beriak di langit. Setiap makhluk hidup dalam bentuk jiwa dapat mendengar auman arogan dan arogan ini. Lebih dari selusin kelompok cahaya mengejar satu kelompok cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa prajurit surgawi yang perlahan-lahan menghirup bintang-bintang dan berlatih online, ketika mereka mendengar fluktuasi jiwa yang melarikan diri dari kejauhan, mereka semua tampak putus asa, melihat monster. Nampaknya roh klan Yaksa ini memang terkenal kejam dan ditakuti semua orang. Haha, ayolah, kalau kamu punya nyali, kelilingi aku dan basmi aku. Jangan berkicau terus-menerus. Aku tidak peduli apakah kamu klan Yasha atau klan Hibi. Kamu harus menjadi satu saja. Aku akan berbalik dan segera membasmimu. Haha, ini bagaimana rasanya ketika jiwamu dihancurkan olehku untuk sementara waktu. Siapa kamu, Nak? Hanya ada surgawi dari benua 5 elemen di domain bintang biduk. Kamu tahu dengan jelas bahwa kami berasal dari klan Yaksa Barbar Utara, tapi kamu masih berani menghadapi kami, Nak. Percayakah kamu, setelah kami tahu siapa kamu,
Apakah keluargamu akan segera hancur? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, apakah kamu pikir kamu adalah Raja Asura Brahma? Bahkan Brahma tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Kamu hanya memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatanmu di sini hari ini. Jia Luo, kan, hehe, jika aku benar-benar melihatmu di benua lima elemen, aku akan membasmimu. Jangan lari jika kamu punya nyali. Jika kamu berani, datanglah sendiri. Ayo, Tuan Muda, jangan seperti orang tercela ini. Dia mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula dari kultus Dewa Oro. Teknik pemurnian jiwa nebula itu kejam dan jahat. Ini semua tentang serangan jiwa yang melukai orang secara tidak sadar. Tuan Muda Qian, jangan impulsif. Ikuti Tuan Muda, pemimpin klan telah memberikan instruksi. Jika Tuan Muda memiliki masalah di planet Tiansu, semua orang tidak akan lagi menggunakan jiwa mereka dan kembali ke tubuh fisik. Mereka akan menghancurkan jiwa mereka sendiri di bidang bintang yang tak ada habisnya. Sekelompok prajurit surgawi suku Yasha berteriak satu demi satu, tetapi mengikuti Jia Luo dari dekat. Tidak ada yang berani membiarkan dia mengejar Ji Changkong sendirian. Periode waktu ini, mereka sudah cukup menderita karena Ji Changkong dan tahu bahwa makhluk kecil ini sulit ditangkap dan datang dan pergi sendirian. Karena serangan jiwa jahat dalam teknik pemurnian jiwa nebula, anak ini hanyalah Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Begitu mereka benar-benar terkepung, mereka akan segera melarikan diri menggunakan teknik rahasia unik dari kultus Oro, pemisahan jiwa, dan tidak pernah berpikir untuk bertarung. Namun, jika dia benar-benar menemukan peluang, dia tanpa ampun akan menyerang mereka dengan berbagai serangan jiwa ganas berdasarkan teknik pemurnian jiwa nebula. Selama ini, beberapa master mereka terbasmi secara tidak sengaja. Orang ini sepertinya menganggap mereka sebagai target untuk melatih keterampilan jiwanya. Dia akan datang untuk memprovokasi mereka dari waktu ke waktu, membuat mereka sangat kesal, namun jika dia gagal melakukan pukulan, dia akan segera menghindar. Mengandalkan keunggulan teknik pemurnian jiwa Xingyun, mereka selalu tidak dapat melakukan apapun padanya. Setiap kali dia datang ke sini lain kali, dia akan sering meningkatkan penggunaan keterampilan jiwanya tanpa menyadarinya. Anak ini menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Dia menjadi semakin mahir dalam penggunaan teknik pemurnian jiwa nebula. Bahkan kekuatan mentalnya meningkat pesat. Mereka semua jelas melihat bahwa ancaman ini memiliki potensi besar. Jika dia terus berkembang begitu cepat, begitu dia menguasai teknik pemurnian jiwa nebula dan mencapai kondisi kekuatan mental dan jiwa yang lebih maju, keuntungan mereka dalam jumlah besar tidak akan bisa didapat, efek apapun, jika saatnya tiba, mereka hanya akan diburu. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Jia Luo, mereka membuat rencana untuk memburu Ji Changkong dengan segala cara, tidak hanya untuk menghilangkan masalah di masa depan, tetapi juga untuk menguasai teknik pemurnian jiwa nebula yang dipraktikkan oleh Ji Changkong. Kali ini pengejaran berlangsung lama, yang berada di luar kendali dinasti Han. Di luar, Tian Xifenlian San Xier dia secara tidak sengaja bertemu dengan mereka di dekatnya. Kedua belah pihak terbang sangat cepat. Semangat Ji Changkong tidak hanya cepat, tetapi juga sangat tidak menentu. Para prajurit surgawi dari klan Yaksa Barbar Utara sudah kehabisan akal. Yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri. Kedua belah pihak sepertinya bersaing untuk mendapatkan ketahanan, begitu saja, mereka kelelahan. Ayo, cepat atau lambat aku akan membasmimu, Ji Changkong diam-diam mencibir di dalam hatinya. Begitu Ji Changkong memulihkan kekuatan mentalnya selama hari-hari ini, dia akan segera berkeliaran di sini dan memahaminya beberapa kali. Ji Changkong memiliki pemahaman yang samar-samar tentang tempat pelatihan aneh di surga bintang 7. Sama seperti 7 bintang di alam surga bintang 7, cendekiawan surgawi di alam surga bintang 7 perlu melakukan perjalanan mengelilingi Tiansu, Tianban, Tianxian, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, Yao Guang 7 bintang, dan alam bintang biduk adalah satu-satunya menjauh darinya. Bidang bintang terdekat di dunia, dunianya awalnya memiliki nama yang disebut 5 elemen. Setelah prajurit surgawi dari benua 5 elemen mencapai alam surga bintang 7. Karena jiwa baru saja tiba di alam ini dan kekuatan mentalnya tidak terlalu kuat, ia hanya dapat memilih bidang bintang Beidou yang paling dekat dengan benua 5 elemen untuk berlatih bidang Beidou Star. Karena itu, prajurit surgawi yang baru saja memasuki surga bintang 7 akan berlatih di bintang Tiansu. Mereka hanya akan berlatih di bintang Tiansu untuk jangka waktu tertentu sampai jiwa mereka cukup halus dan kekuatan mental mereka cukup kuat. Hanya dengan begitu Anda dapat pergi ke bintang jauh lainnya di wilayah bintang Beidou untuk berlatih. Jarak antar bintang jauh di luar imajinasi. Jika kekuatan mental tidak cukup, semua kekuatan mental dapat terkuras sebelum mencapai bintang lain. Setelah semua kekuatan mental habis, orang akan kehilangan kekuatan di tengah laut, sehingga mereka hanya bisa tenggelam. Bagi para pejuang surgawi yang telah meninggalkan tubuh fisik dan memasuki medan bintang tak berujung.
Jiwa tanpa kekuatan spiritual ibarat orang yang tenggelam dalam air tanpa kekuatan di langit berbintang yang luas. Tanpa kekuatan spiritual, jiwa akan terjebak di lautan bintang selamanya hancur. Alam surga bintang 7 dibagi menjadi 7 alam. Bintang Tiansu yang dapat melakukan perjalanan ke benua 5 elemen yang paling dekat hanya dapat dianggap sebagai alam pertama. Hanya mereka yang dapat berpindah dari bintang Tiansu ke Tianban, Tianhun, Tianquan, dan Yuheng sekaligus hanya mereka yang memiliki 6 bintang, Kaiyang, dan Yao Guang, dan yang telah mengumpulkan kecemerlangan bintang setelah setiap bintang untuk memurnikan jiwa mereka, dapat dianggap sebagai pejuang surgawi di alam Tian Heng Feng bintang 7. Saat jiwa menjadi marah dan kekuatan mental meningkat, hanya setelah jiwa menyerap cukup kecemerlangan bintang pada sebuah bintang, barulah ia dapat mulai memindahkan tempat pelatihan ke bintang lain untuk pelatihan. Saat saya pertama kali datang ke Tiansu Star, Ji Changkong dikejar oleh para prajurit barbar utara ini. Jika dia tidak melarikan diri dengan menggunakan metode rahasia teknik pemurnian jiwa nebula yang membelah jiwa, dia akan dibasmi oleh para prajurit yaksa barbar utara ini. Changkong secara tidak sengaja menemukan setelah menemukan jejak cendekiawan surgawi yaksa barbar utara ini. Proses pertarungan terus-menerus dengan mereka dimulai. Berbagai teknik rahasia magis dalam teknik pemurnian jiwa Xingyun memberi Ji Changkong kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan menghancurkan jiwa orang. Jika Anda ingin menguasai teknik pemurnian jiwa nebula sesuka hati, pertarungan jiwa yang berkelanjutan sangat diperlukan. Dengan pertarungan dengan makhluk surgawi suku barbar yaksa utara selama periode waktu ini, pengalaman Ji Changkong dalam pertarungan jiwa telah meningkat pesat. Di Tiansu Star, para dewa dan jiwa sekarang bertarung sendirian. Mengandalkan roh jahat teknik pemurnian jiwa Xingyun, Ji Changkong percaya bahwa tidak banyak prajurit surgawi yang bisa mengalahkannya. Hanya mereka yang sesekali melewati Tiansu Star. Atau ada roh yang lebih kuat yang khusus melindungi keluarganya, yang membuatnya waspada. Yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, dan tidak ada yang tahu berapa lama. Sebuah puncak terdepan yang tergantung di kehampaan tiba-tiba muncul. Yin Feng adalah magnet bintang yang terbentuk secara alami di belakang bintang-bintang, yang dapat menyerap cahaya bintang yang melayang di atas bintang-bintang. Bagi para pejuang surgawi yang melatih jiwa mereka, Yin Feng adalah tempat pelatihan yang sangat baik Yin Feng. Secara umum, begitu seseorang menemukan puncak terdepan, mereka akan mengumpulkan teman atau master sekte untuk mendudukinya dan berlatih bersama. Puncak terdepan seringkali berarti kekuatan pejuang surgawi yang kuat. Nak, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah lagi? Kami Penglai, Fang Zhang, dan Pulau Yingzhou telah menduduki puncak pengalihan ini. Kamu harus segera mundur. Jika kamu datang lagi lain kali, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Puncak pengalihan, gelombang kemarahan yang kuat tiba-tiba meledak. Haha, aku, klan Yaksa, ingin mencuri petunjukmu hari ini. Jika kamu berakal sehat, harap segera menjauh. Jika tidak, jangan salahkan tuan muda kita Jialuo dari klan Yaksa karena bersikap kasar. Melihat ke arah 3 menara laut Cina Timur, Pulau Peri bercokol Yin Feng, hancurlah. Suku Yaksa sedang berbisnis, dan mereka yang menganggur harus memberi jalan, dan mereka yang menganggur harus memberi jalan. Di belakang Ji Changkong, pesan spiritual Jialuo, tuan muda suku Yaksa, muncul, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu tentang dia. Otang pembawa sial, anak ini benar-benar datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, klan Yaksa. Kami benar-benar berpikir Pulau 3 abadi kami di Laut Cina Timur mudah untuk ditindas. Jangan menahan diri, semuanya, basmi aku, ini puncak terkemuka. Kami bekerja keras untuk menempatinya. Siapapun yang ingin mengambilnya harus membayar harganya dengan darah. Minggir, basmi untukku. Tuan muda, orang-orang ini sedang mengambil tindakan. Mereka pasti kaki tangan anak itu, dan mereka akhirnya menemukan sarangnya. Lalu tunggu apa lagi? Basmi mereka, tidak peduli siapa dia, selama dia bukan salah satu prajurit barbar utara kita akan membasmi mereka tanpa ampun. Prajurit surgawi dari Pulau 3 Dewa di Laut Cina Timur dan klan Yaksa dari barbar utara bertemu satu sama lain, dan bahkan sebelum mengucapkan beberapa patah kata, mereka segera mulai bertarung, dan pertarungan jiwa yang tidak dapat dijelaskan dimulai di puncak terdepan ini. Pemicu pertarungan ini, Qian Ji Changkong, dilupakan oleh kedua belah pihak yang bermata merah setelah terbasmi. Segera setelah makhluk surgawi dari Pulau 3 Dewa di Laut Cina Timur dan klan Yaksa dari barbar utara bersendewa, pertempuran kacau yang tak dapat dijelaskan dimulai. Ada lusinan makhluk surgawi dari kedua sisi, dan sekelompok roh mengaum Yin Feng, Ji Changkong, yang bersembunyi di sudut terpencil, terpesona oleh keterampilan serangan spiritual yang mempesona. Ji Changkong belum pernah melihat pertarungan jiwa berskala besar sebelumnya. Sekarang hampir 100 jiwa dari Pulau 3 abadi di Laut Cina Timur dan suku Yaksa bertarung bersama, tiba-tiba menambah vitalitas planet Tiansu yang sunyi dan mati ini. Lingkungan sekitar Yin Feng penuh dengan sorotan yang mempesona.
Tidak banyak gerakan mewah dalam pertarungan antar jiwa. Hanya serangan paling mematikan yang bisa mendapatkan keunggulan absolut dalam pertarungan jiwa jenis pertempuran. Anda akan sering sangat menderita selama pertempuran. Di bawah pengaruh beberapa gelombang jiwa, jiwa tanpa pertahanan akan mengeluarkan cahaya indah seperti kembang api. Ledakan terang seperti kembang api seringkali berarti kematian jiwa. Jumlah master dari Kepulauan Laut Cina Timur dan klan Yasha hampir sama, dan kekuatan mereka juga sama dimulai, dan menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk membasmi satu sama lain. Pertama-tama, wajar jika jiwa seseorang terbasmi. Rencana untuk membawa para penguasa suku Yaksa ke puncak terdepan ini telah digagas oleh Ji Changkong sejak lama. Selama beberapa hari ini, dia pergi ke suku Yaksa berulang kali untuk memprovokasi mereka, yang telah membangkitkan semangat para Yaksa kemarahan suku. Ketika dia mengetahui bahwa suku Yaksa seharusnya, setelah kemarahan menghancurkan semua alasan, suku Yaksa dibawa ke sini. Tianxi yang bercokol di Pulau Tiga Dewa di Laut Cina Timur di Yinfeng juga berulang kali diganggu olehnya selama periode ini. Sebagai sumbu, dia membuat persiapan yang cukup sebelumnya, dia tahu bahwa dia sedang diganggu olehnya. Kedua kekuatan, yang hampir gila karena amarah, pasti akan bertarung sampai mati. Fakta membuktikan bahwa penilaiannya tidak salah sama sekali. Ketiga pulau di Laut Cina Timur dan suku Yasha begitu terbawa arus hingga saling berperang, dan kedua belah pihak mengalami kerugian besar saat ini. Meski begitu kata Ji Changkong bahwa mereka sebenarnya hanya salah paham, karena kematian saudara dan teman mereka akan terus berjuang. Puas dengan pertarungan jiwa skala besar yang dia timbulkan, Ji Changkong diam-diam bersembunyi di sudut Yinfeng, diam-diam mengamati pertempuran antara dua kekuatan besar, diam-diam mencatat berbagai keterampilan jiwa magis dan aneh yang mereka gunakan, terutama yang bisa Ji Changkong melihat keterampilan jiwa yang melindungi jiwa dari bahaya dengan lebih hati-hati. Teknik pemurnian jiwa nebula memiliki banyak teknik jiwa yang sangat mematikan yang dapat digunakan. Namun, kecuali pemisahan jiwa, yang merupakan teknik jiwa yang dapat dengan mudah melarikan diri, teknik pemurnian jiwa nebula tidak memiliki teknik jiwa pertahanan lainnya. Dalam teknik pemurnian jiwa nebula percaya bahwa dengan kekuatan teknik pemurnian jiwa nebula, tidak perlu mengambil tindakan defensif apapun. Dalam pertarungan jiwa satu lawan satu, jika jiwa dengan level yang sama melawan Ji Changkong, di bawah keterampilan jiwa jahat dan ganas dari teknik pemurnian jiwa nebula, memang perlu mengambil tindakan defensif secara pasif. Jiwa mengejarnya sendirian, saat ini dia harus secara pasif mengambil tindakan defensif. Pada saat ini, keterampilan jiwa yang dapat menahan sebagian dari kerusakan jiwa lawan bisa efektif. Dari sudut pandang Ji Changkong, hanya jiwa dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang benar-benar dapat melintasi medan bintang yang tak ada habisnya. Hanya mengandalkan pemboman tanpa pandang bulu dari keterampilan jiwa jahat masih agak merugikan dalam pertarungan jiwa skala besar. Dari pertempuran antara tiga pulau di Laut Cina Timur dan suku Yaksa, Ji Changkong membenarkan bahwa idenya benar. Seorang pejuang surgawi di Pulau Tiga Dewa di Laut Cina Timur yang memiliki banyak metode serangan tidak pandai dalam hal jiwa pertahanan dan dikalahkan oleh tiga kelompok jiwa suku Yaksa. Gelombang besar niat membasmi menyebabkan jiwa tersebut runtuh, dan akhirnya ditelan oleh beberapa kelompok jiwa dari suku Yasha. Meskipun tiga pulau di Laut Cina Timur menempati Yinfeng, mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam pertempuran dengan suku Yaksa. Yinfeng sama sekali berbeda dari puncak di benua lima elemen keadaan jiwa. Tidak mungkin memberikan tekanan pada lawan dengan mengandalkan medan puncak terdepan seperti suatu entitas. Tidak ada apapun di puncak Yining, hanya zat coklat tua abadi, dan cahaya lembut dari bintang-bintang yang tertarik oleh puncak Yining, tetapi ini tidak berpengaruh dalam pertarungan jiwa. Keterampilan jiwa suku Yaksa, racun jahat, dapat mengisi kembali sebagian kekuatan mental yang dikonsumsi dengan menelan jiwa. Oleh karena itu, jika pertempuran berlangsung lama, suku Yaksa yang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya dengan menelan jiwa akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk berjuang secara berkelanjutan. Setiap kali salah satu pejuang surgawi dari tiga pulau di Laut Cina Timur mati, roh para pemakan suku Yaksa akan sangat bersemangat. Akibatnya, suku Yaksa segera berada di atas angin, dan sebaliknya, Yaksa suku awalnya bercokol di Yinfeng. Para Tianxi dari tiga pulau di Laut Cina Timur terpaksa meninggalkan Yinfeng. Ayo pergi, orang-orang jahat dari suku Yaksa sangat ganas. Bagaimanapun, kita tahu lokasi puncak terdepan ini. Lain kali kita datang ke sini, kita akan memanggil beberapa tetua untuk menghancurkan orang-orang jahat dari barbar utara ini. Mundur, mundur, kembalilah lain kali untuk membalas dendam. Menarik, jiwa para pejuang surgawi dari tiga pulau di Laut Cina Timur terus berteriak, melarikan diri ke segala arah dengan Yinfeng sebagai pusatnya. Para prajurit klan Yasha yang awalnya datang setelah Ji Changkong telah membasminya sampai sekarang. Setelah melihat para prajurit dari tiga kepulauan Laut Cina Timur di Yinfeng melarikan diri satu demi satu, mereka sepertinya menyadari bahwa tujuan mereka hanyalah untuk memburu Ji Changkong. Hah,
Di mana anak itu? Apakah ada di antara kalian yang melihatnya selama pertempuran? Pesan Jia Luo beredar. Para penguasa suku Yaksa yang menemani jiwanya mendengar hal ini dan mengungkapkan ketidaktahuan mereka satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka belum bertemu Ji Changkong selama pertempuran. Jiwa berbentuk nebula sangat mudah dikenali. Mereka yakin bahwa mereka belum pernah bertemu dengan kelompok jiwa ini sekarang. Setelah semua orang mengatakan bahwa mereka belum melihat jiwa berbentuk nebula, Jia Luo tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu sangat marah, dan pikiran ilahinya terstimulasi. Otang pembawa sial, kita pasti tertipu oleh anak laki-laki ini. Anak laki-laki itu jelas-jelas mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula. Dia seharusnya menjadi prajurit surgawi dari wilayah barat. Kami telah membasmi semua prajurit surgawi dari Laut Cina Timur. Saya takut kita bisa membantunya. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu benar sekali. Orang-orang dari 3 pulau di Laut Cina Timur sepertinya tidak bersamanya. Jika tidak, dengan keberanian yang dia tunjukkan selama periode ini, dia tidak akan gagal untuk datang, keluar untuk membantu dalam pertempuran tadi. Tapi itu tidak masalah. Kami klan Yasha awalnya adalah pemburu jiwa dari bintang Tiansu, bisa memburu begitu banyak prajurit surgawi dari 3 pulau di Laut Cina Timur adalah keuntungan yang tidak terduga. Tapi kami berenam mati. Jiwa Jia Luo sangat marah. Semua jiwa dan pikiran di sekitarnya lenyap, dan para pejuang surgawi dari suku Yaksa tidak lagi mengutarakan pendapatnya. Ketika Jia Luo melihat tidak ada yang menjawab, roh yang marah itu mengutuk gelombang dan melarikan diri kemana-mana. Nak, aku ingat kamu, roh berbentuk nebula. Aku akan membasmimu saat aku bertemu denganmu lagi. Saat kita bertemu lagi nanti, masih belum jelas siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Pesan jiwa dewa yang tidak menentu melayang entah dari mana dan meledak tepat di dekat Jia Luo. Gelombang pesan yang kuat tiba-tiba membekas dalam diri semua jiwa. Nak, kemarilah. Di mana kamu? Jia Luo sangat marah, dan jiwanya tiba-tiba terbang keluar dan dengan cepat berputar di sekitar Yin Feng. Sayangnya, tidak ada jejak Ji Changkong yang ditemukan. Tuan Muda, orang ini sekarang telah menguasai metode menyembunyikan pikiran jiwanya dan kemudian meledakkannya. Saya khawatir orang ini akan semakin menimbulkan ancaman bagi kita di masa depan. Tuan Muda, puncak terkemuka ini milik Pulau Tiga Dewa di Laut Cina Timur. Kami membasmi banyak dari mereka kali ini. Beberapa orang yang melarikan diri hidup-hidup mungkin akan mengundang orang tua mereka ke sini. Jika roh guru 8 Trigram telah datang ke sini, dan sulit bagi kami untuk menolaknya. Ayo pergi. Kamu benar-benar tidak bisa bertahan di puncak terdepan ini. Rahasia jiwa yang kita latih adalah melahap jiwa orang lain untuk meningkatkan kekuatan kita lebih cepat. Tidak perlu terpaku pada puncak terdepan ini. Pesan jiwa Jia Luo muncul lagi. Tuan Muda bijaksana, suku Yasha tidak menduduki Yin Feng. Mereka juga takut Tuan di Pulau Tiga Dewa akan datang dengan kebencian. Bagaimanapun, mereka membasmi lebih dari selusin prajurit surga bintang 7 lainnya sekaligus. Setelah Jia Luo pergi bersama para pejuang surgawi dari suku Yaksa, jiwa Ji Changkong muncul entah dari mana dan diam-diam berdiri di atas Yin Feng, dengan rakus menyerap energi yang melilit sinar bintang Yin Feng. Ji Changkong sudah lama ingin berlatih di Yin Feng yang kaya akan cahaya bintang, namun sayangnya ia dihadang oleh manusia surgawi dari Pulau Sanxian dan tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya di sini. Kedua pihak dimaksudkan untuk saling membasmi. Hasilnya di luar dugaannya. Meski suku Yasha lebih unggul dan mengusir para pejuang surgawi dari Pulau Tiga Dewa dari Yin Feng, mereka juga kehilangan beberapa orang, terutama para pejuang surgawi dari Pulau Tiga Abadi di Tiongkok Timur. Sayangnya, mereka tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi mereka juga harus mengungsi dari Yin Feng. Akan sulit untuk kembali ke Yin Feng dalam waktu singkat. Sebelum para bidadari dari Pulau Tiga Dewa di Laut Cina Timur kembali, puncak terdepan ini untuk sementara tidak ada pemiliknya. Karena Ji Changkong mempraktikkan teknik pemurnian jiwa nebula, jiwa berbentuk nebula memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyerap cahaya dari bintang-bintang. Selama dia dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk dengan penuh semangat menyerap sebagian cahaya bintang yang melilit Yin Feng, dia akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Mendominasi Yin Feng, Ji Changkong memanfaatkan fakta bahwa manusia surgawi dari 3 pulau abadi di Laut Cina Timur tidak kembali, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyedot cahaya bintang yang terjalin di Yin Feng. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi jiwa Ji Changkong tiba-tiba menyadari kekuatan aneh yang menariknya. Dia bereaksi dari keadaan menghisap cahaya bintang di Yin Feng dengan penuh semangat, dan terus-menerus terpengaruh oleh air yang mengalir dari jiwanya yang seperti nebula. Cahaya bintang yang sama, kecepatan yang mengalir ke jiwanya tiba-tiba melambat berkali-kali ketika dia terganggu. Jauh di depan puncak pengalihan, fluktuasi hebat tiba-tiba datang dari lubang besar yang dalam. Permukaan tanah bergetar tanpa suara dan keras, dan tanah yang awalnya tidak rata mulai bergelombang dan bergetar. Titik-titik cahaya bintang muncul dari lubang yang dalam seperti bintang pecah.
Cahaya bintang itu seperti pecahan kristal kecil, menyilaukan dan berterbangan seperti pasir hisap. Pasir debu bintang. Jiwanya sedikit bergetar, dan Ji Changkong sangat terkejut. Dia tiba-tiba berhenti menghisap cahaya bintang di Yin Feng dan terbang dengan seluruh kekuatannya menuju lubang dalam tempat pasir debu bintang muncul. Ada dua hal yang paling dibutuhkan untuk budidaya di alam bintang 7. Yang pertama adalah cahaya bintang yang menempel di mana-mana di langit dunia ini. Setelah cahaya bintang tersebut diserap oleh jiwa, maka dapat menyucikan jiwa dan mengilhaminya dengan kekuatan bintang. Selain itu, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi para pejuang surgawi di alam bintang 7, yaitu pasir debu bintang, yang disebut intisari bintang di langit. Pasir debu bintang seringkali terletak di tengah bumi, letaknya dalam dan jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak mudah untuk mencari dan mengumpulkannya. Cahaya bintang sangat bermanfaat bagi jiwa, dan pasir debu bintang dapat melemahkan tubuh prajurit surgawi selama jiwa membungkus pasir debu bintang dan membawanya kembali ke benua 5 elemen, dan memandu pasir debu bintang ke dalam tulang dan urat di dalam tubuh. Pasir debu bintang akan hal ini dapat membuat tubuh Tianxi lebih kuat, memungkinkan tubuh menahan lebih banyak energi, dan meningkatkan semua aspek kemampuan tubuh. Budidaya Seven Star Celestials sebenarnya adalah proses penggunaan cahaya bintang untuk memurnikan jiwa dan penggunaan pasir debu bintang untuk melembutkan tubuh. Cahaya bintang mudah didapat, namun pasir debu bintang tidak tersedia di mana-mana. Hanya jiwa yang telah berkultivasi hingga tingkat tertentu yang dapat memperoleh kekuatan spiritual. Hanya prajurit surgawi yang cukup kuat yang berani memasuki pusat bintang dan bumi untuk mencari pasir Stardust. Hanya dengan mampu membawa pasir Stardust kembali ke benua 5 elemen dan menggunakan pasir Stardust untuk melunakkan tubuh barulah kekuatan prajurit surgawi bintang 7 dapat benar-benar disempurnakan. Begitu ada pasir Stardust di tulang, otot, pembuluh darah, kulit dan daging, maka para pejuang surgawi akan tubuh dapat bekerja dengan jiwa dengan cahaya bintang untuk memaksimalkan energi dalam tubuh. Hanya cendekiawan surgawi bintang 7 yang memiliki kesatuan spiritual dan fisik yang dapat disebut cendekiawan surgawi bintang 7 yang sejati. Pasir debu bintang selalu tenggelam jauh di dalam perut bumi. Untuk mendapatkan pasir debu bintang, seringkali jiwa harus masuk jauh ke dalam bumi, namun, kali ini guncangan hebat di dalam tanah seolah menghancurkan pasir debu bintang yang tersembunyi di dalam di bumi. Ji Changkong sangat gembira dan tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mendapatkan Stardust Sen. Bintang Tiansu yang sunyi dan mati jarang berubah. Getaran dahsyat yang datang dari tanah berlubang menyebabkan debu bintang dan pasir lepas darinya. Jiwa Ji Changkong sangat gembira dan berubah menjadi bola cahaya dari mana pertempuran sengit terjadi. Debu bintang dan pasir seperti pecahan bintang berterbangan di udara. Ji Changkong menemukan bahwa debu bintang dan pasir berasal dari jurang maut. Tampaknya semakin dalam Anda masuk ke dalam, semakin tebal debu bintang dan pasir di dalamnya. Cahaya yang agak menyilaukan tiba-tiba keluar dari tengah lubang. Dengan gerakan di dalam hatinya, Ji Changkong jatuh ke arah lubang dengan cepat. Getaran keras yang hening tiba-tiba meletus dari lubang yang dalam, dan batu-batu besar berwarna coklat tua berterbangan kemana-mana. Batu-batu coklat tua itu membawa aura unik dari jiwa Ji Changkong dihantam oleh batu-batu coklat tua itu hilang secara tiba-tiba dan cepat. Karena terkejut, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa jiwa dalam wujud ilusi di dunia ini tidak kebal terhadap kerusakan materi. Batu-batu di dunia aneh ini ternyata dapat melukai jiwanya. Gelombang riak seperti pola air tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam, dan serpihan debu bintang dan pasir yang padat mengalir keluar dari dalam dan menyebar keluar. Bola cahaya cemerlang seukuran kepalan tangan bersinar seperti berlian, membuat jiwa Ji Changkong terasa pusing. Bola cahaya itu seperti mutiara, menyilaukan, dan sekilas seperti melihatnya di benua 5 elemen bintang di langit. Inti dari bintang-bintang. Jiwanya sedikit bergetar, dan Ji Changkong hampir tidak ragu-ragu. Jiwa itu tiba-tiba melonjak, dan semua kekuatan mental dilepaskan, membungkus erat batu-batu seperti berlian yang mempesona, tidak lagi memperhatikan batu-batu yang menyala-nyala itu, jiwa segera pergi. Walaupun pasir debu bintang disebut intisari bintang, namun pasir debu bintang yang tampak seperti bintang sebenarnya hanyalah saripati bintang yang menyembur setelah diledakkan. Esensi bintang yang sebenarnya adalah benda semacam ini yang terbungkus dalam jiwa Ji Changkong. Bola berlian tersembunyi jauh di bagian terdalam bintang, sehingga sulit bahkan bagi makhluk surgawi yang paling terampil sekalipun untuk mendapatkannya. Hakikat bintang hanya dapat lepas dari kedalaman bumi jika terjadi perubahan alami pada bintang. Ji Changkong beruntung, dan kebetulan ia menemukan pergerakan bawah tanah yang kuat dari bintang Tiansu di daerah ini, yang menyebabkan bintang tersebut meledak, melarikan diri dari inti bumi. Sepotong esensi bintang seukuran kepalan tangan terguncang dari pusat bumi. Sepotong esensi bintang seukuran kepalan tangan 100 kali lebih berharga daripada begitu banyak debu dan pasir bintang yang keluar dari kedalaman bumi. Selama dia memiliki esensi bintang ini, Ji Changkong tidak perlu melakukannya kumpulkan bintang di Tiansu Star. Debu dan pasir telah melunakkan tubuhnya.
Sepotong esensi bintang ini pasti cukup untuk budidaya tubuhnya. Jiwanya melilit esensi bintang, jiwa Ji Changkong tenggelam, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa esensi bintang seukuran kepalan tangan ini sangat berat. Jika dia tidak menggunakan teknik tempering tubuh ekstrim untuk menyerap kristal Yuan Giok hitam di benua lima elemen selama periode ini, alasan mengapa dia telah meningkatkan kekuatan spiritualnya secara signifikan melalui latihan keras dalam kekuatan adalah karena dia takut jiwanya tidak akan mampu mengambil esensi bintang seukuran kepalan tangan ini. Kekuatan spiritual itu seperti benang padat yang melilit alam bintang ini. Dia tidak berniat untuk terus berlatih keras pada bintang Tiansu di Yinfeng. Jiwa Ji Changkong terbang langsung menuju langit berbintang yang luas, mencoba mengambil sebagian darinya alam bintang bersamanya. Jing akan kembali ke benua lima elemen terlebih dahulu. Inti dari bintang-bintang. Itu inti dari bintang-bintang. Ya dewa, sari bintang sebesar itu cukup untuk melemahkan tubuh banyak orang. Dengan sejumlah besar esensi bintang-bintang Tiansu, sebuah sekte tidak perlu lagi terus mengumpulkan pasir debu bintang di bintang Tiansu untuk melunakkan tubuh. Ia juga dapat menggunakan esensi bintang-bintang Tiansu untuk menukar beberapa debu bintang lagi di atas bintang. Orang ini sangat beruntung. Gelombang pikiran jiwa dengan kekuatan yang berbeda-beda tiba-tiba beriak di langit berbintang-bintang Tiansu. Getaran hebat di area tanah ini jelas dirasakan oleh banyak pembudidaya di dekatnya. Guncangan hebat di tanah seringkali disertai dengan munculnya pasir debu bintang. Bagi para pejuang surgawi yang datang ke Tiansu Star untuk berlatih, pasir debu bintang adalah hal yang paling penting bagi mereka, segera datang. Essence of Stars memiliki cahaya yang menyilaukan. Paket jiwa Ji Changkong tidak dapat menutupi semua cahaya di Essence of Stars. Dia ingin pergi dari sini lagi, dan ketika dia terbang ke dalam kehampaan, cahaya dari Essence of Stars bahkan lebih menyilaukan. Mempesona, ini langsung ditemukan oleh banyak orang. Saat ini, Ji Changkong belum meninggalkan kehampaan Tiansu Star. Begitu dia menyadari berbagai pesan jiwa datang dari bawah, dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres membuat orang-orang berani mengambil resiko dan tidak takut mati. Hal-hal aneh seperti Star Essence sudah cukup membuat banyak orang tergila-gila. Benar saja, tidak lama setelah pesan di bawah ini muncul, sekelompok jiwa tiba-tiba terbang dan terbang menuju Ji Changkong. Sobat, kamu tidak dapat menggunakan sari bintang sebanyak itu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan membaginya dengan semua orang? Ya, intisari bintang sangatlah berat. Jika jiwa kembali ke benua lima elemen dengan sebagian besar intisari bintang, itu mungkin menghabiskan seluruh kekuatan mental Anda. Jika Anda tidak sampai di lima elemen benua, kekuatan mentalmu akan hilang dari esensi bintang. Jika gravitasi habis, bukankah itu hal yang sangat menyedihkan? Sepotong sari bintang seukuran kepalan tangan, saya hanya butuh seukuran ibu jari. Sobat, jangan terlalu pelit. Gelombang pesan mengalir menuju Ji Changkong dengan cara yang kacau dan tidak teratur. Jumlah pesan yang dikumpulkan oleh roh terbang prajurit surgawi menuju Ji Changkong sangat besar sejak awal, mereka menggunakan cara untuk menyeretnya ke bawah, dan jiwa menerima dan merasakan orang lain. Saat memikirkan tentang jiwa, Anda juga perlu mengeluarkan energi mental. Lebih dari selusin kelompok cahaya jiwa ilahi mengerahkan ribuan pemikiran jiwa padanya dalam sekejap, secara alami membentuk kegilaan pesan yang kuat. Kegilaan pesan ini adalah serangan yang paling sederhana tetapi juga paling efektif cukup sering tidak mampu menampung begitu banyak pemikiran jiwa yang besar dalam waktu singkat. Saat Ji Changkong pertama kali datang ke planet Tiansu, pemikiran jiwa sebesar itu muncul dalam sekejap, bahkan mungkin langsung meledakkan jiwa Ji Changkong. Tanpa dia berinisiatif melakukan pemisahan jiwa, jiwanya akan hancur dalam sekejap menjadi bintang-bintang kecil. Segera setelah jiwa tersebar, esensi bintang yang dibungkus di dalamnya secara alami akan jatuh, dan para pejuang surgawi di bawah ini secara alami dapat menerima esensi bintang yang diperolehnya secara tidak sengaja. Begitu gelombang besar informasi dari orang-orang ini datang, Ji Changkong segera mengetahui bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat baik. Sebagian dari kekuatan mentalnya dilepaskan, dan berubah menjadi gumpalan cahaya jiwa yang bahkan sulit dideteksi oleh jiwa, dan tiba-tiba menyapu ke arah orang-orang ini kekuatan luar biasa dari pemurnian jiwa nebula yang dapat memutarbalikkan keyakinan orang lain. 3 awan kelabu tipis dan kecil tiba-tiba keluar dari jiwa Ji Changkong yang seperti nebula, dan dengan kasar menutupi ketiga jiwa tersebut dari 3 arah. Setelah awan kelabu tipis dan lemah mendekati jarak tertentu dari 3 kelompok jiwa, gelombang pikiran menakutkan yang dapat mengubah kemauan orang tiba-tiba meletus darinya, mempengaruhi jiwa ketiga orang dalam sekejap. 3 kelompok jiwa yang pertama bergegas menuju Ji Changkong tiba-tiba berbalik seperti orang gila, dan dengan panik menyerang dan bertarung melawan kelompok jiwa di belakang mereka. Seperti hiu jahat yang kerasukan yang tidak takut mati, dan terus bertarung ledakan jiwanya sendiri menyebabkan jiwa-jiwa yang mengejar Ji Changkong terluka parah dalam sekejap. Teknik pemurnian jiwa nebula, keterampilan jiwa mengemudi. Gila? Kamu gila? Kenapa kamu menyerang kami?
Kita tidak memiliki esensi bintang. Kita harus bekerja sama untuk menghentikan orang itu terlebih dahulu. Apa yang kalian bertiga lakukan? Jiwa para pejuang surgawi yang mengejar mereka sangat terkejut ketika perubahan mendadak seperti itu terjadi, dan mereka semua buru-buru menghindar ke samping. Memanfaatkan momen kacau ini, cahaya jiwa yang tak terlihat mendekat dengan tenang dan tanpa suara, dan meledakkan beberapa jiwa menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Dibandingkan dengan suku Yaksa, jiwa-jiwa yang berantakan ini jelas jauh lebih rendah dalam kekuatan tempurnya. Setiap kelompok jiwa Yaksa memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan mereka juga memiliki sedikit banyak keterampilan jiwa yang menggunakan kekuatan mental untuk mempertahankan diri serangan diam-diam. Masing-masing membutuhkan usaha. Namun, tampaknya tidak perlu terlalu khawatir ketika berhadapan dengan orang-orang ini. Cahaya jiwa tidak hanya dapat bekerja secara diam-diam, tetapi bahkan keterampilan penggerak jiwa yang dia gunakan dengan kekuatan mentalnya saat ini juga dapat bekerja secara tidak terduga bahwa kewaspadaan jiwa-jiwa ini memang sangat rendah hati. Semakin kuat kekuatan mental dari keterampilan jiwa yang tercatat dalam teknik pemurnian jiwa nebula, semakin besar kemungkinan efektivitasnya. Ji Changkong hanya melatih keterampilan jiwa ini untuk waktu yang singkat menggunakan keterampilan jiwa ini akan lebih efektif. Keterampilan jiwa semacam ini sulit untuk dilakukan. Dia telah mencobanya pada orang-orang suku Yaksa sebelumnya untuk waktu yang singkat, dan kemudian mereka akan segera bereaksi. Orang-orang dari klan Yaksa adalah pemburu jiwa dari bintang Tiansu, dan jiwa mereka sangat bertekad. Selain itu, kekuatan mental mereka mungkin tidak sebaik para master klan Yaksa, jadi menggunakan keterampilan jiwa semacam ini sudah cukup, tidak pernah memberikan banyak pengaruh. Tanpa diduga, saat berhadapan dengan orang-orang ini, skill penggerak jiwa yang tidak boleh digunakan saat kekuatan mentalnya sangat lemah justru bekerja secara ajaib. Serangan gila dari 3 kelompok cahaya jiwa memberi Ji Changkong kekuatan yang cukup untuk melarikan diri. Dengan awan roh, dia memblokir hiruk-pikuk berita yang masuk. Memanfaatkan kebingungan orang-orang itu, Ji Changkong membungkus jiwanya dengan esensi bintang dan terbang jauh-jauh. Dia dengan cepat terbang keluar dari Tiansu Star dan masuk kembali. Langit berbintang yang luas dan tak berujung. Dari perkelahian antara Pulau Tiga Dewa di Laut Cina Timur dan klan Yaksa, dia diam-diam mempelajari beberapa teknik pertahanan mental, dan ketika dia menggunakannya hari ini, itu benar-benar berhasil. Dengan hati-hati menghindari meteor yang berterbangan di langit berbintang, jiwa Ji Changkong dengan erat membungkus esensi bintang-bintang. Ketika kekuatan mentalnya hampir habis, dia akhirnya kembali ke benua 5 elemen. Jiwanya membungkus esensi bintang-bintang dan mendarat di Yunmeng Days. Dari kejauhan, tampak seperti meteorit yang terbang dari langit. Inti dari bintang-bintang bergesekan dengan udara benua bintang 5 dengan kecepatan tinggi, keluar dengan cahaya yang menyilaukan. Bang! Inti dari bintang-bintang jatuh dengan keras di kolam naga racun, membuat lubang tanpa dasar di tanah datar kolam naga racun. Binatang buas di dekatnya yang menjaga Ji Changkong semuanya ketakutan dan menghindar, membuka ekspresi ganas mereka memandang lubang kecil itu dengan aneh. Jiwa Ji Changkong yang telah lama terkuras akhirnya kembali ke tubuhnya. Setelah terbiasa dengan perasaan menyatu dengan tubuhnya untuk beberapa saat, Ji Changkong perlahan membuka matanya, berdiri perlahan, menggerakkan tangan dan kakinya, dan ingin meraih kristal giok hitam yang menumpuk di depannya untuk mengisi kembali tenaganya yang habis. Sesosok ramping tiba-tiba muncul di matanya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Ji Changkong mengerutkan kening dan menatap gadis yang duduk bersila di bawah pohon besar di kejauhan. Suaranya agak keras, "Zhou Qiangwei, kenapa kamu nih?" Ketika dia meninggalkan klan Qi, dia mendengar bahwa Zhou Qiangwei akan menikahi Zhongli Jingyi. Dia yang impulsif dan mencemooh Zhou Qiangwei merasa sangat aneh ketika mendengar berita itu tidak bisa menjelaskan kepada suku Qi karena dia menyakiti Duo Luo. Ada juga alasan dia tidak ingin melihat Zhou Qiangwei. Sejak dia bersikap sembrono dengan Zhou Qiangwei 2 kali, Ji Changkong samar-samar takut melihat wanita ini dan tidak ingin terlibat lagi dengannya. Terutama setelah mendengar bahwa dia akan menikahi Zhongli Jingyi, dia ingin menjauh dia. Saatnya bunga mawar mekar. Dia khawatir jika Zhongli Jingyi mengetahui apa yang terjadi antara dia dan Zhou Qiangwei, itu akan mempengaruhi persahabatannya dengan Zhongli Jingyi. Seperti kata pepatah, istri seorang teman tidak boleh diganggu. Zhongli Jingyi mengetahuinya, saya masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia berpikir bahwa setelah meninggalkan suku Qi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu wanita ini lagi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia baru saja kembali dari bintang Tiansu dan menemukan bahwa wanita ini sedang duduk di sebelahnya. Dengan keterkejutan di hatinya, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa jika Zhou Qiangwei menyerang tubuhnya saat dia berkeliaran di sekitar bintang Tiansu, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Binatang buas dari kolam naga racun ini telah melihat Zhou Qiangwei terakhir kali, dan mereka pasti menganggap Zhou Qiangwei sebagai temannya, jadi mereka tidak menyerangnya secara aktif, tetapi membiarkan Zhou Qiangwei bergerak. Serangkaian pemikiran terlintas di benaknya.
Ji Changkong tidak segera berlatih melalui kristal giok hitam, tetapi menatap Zhou Qiangwei dengan mata berbinar. Apa, kamu membenciku? Zhou Qiangwei sepertinya memperhatikannya dalam diam. Ketika dia mendengar ini, matanya yang indah bersinar, bibirnya membentuk lengkungan yang menarik, dan dia berkata dengan lembut, jika kamu membenciku, mengapa kamu berjuang begitu keras ketika kamu berada di Yunmeng Days terakhir kali? Selamatkan aku. Dan jika kamu membenciku, mengapa kamu begitu tidak tahu malu dan meremehkanku? Sekarang, selain dia dan Ji Changkong, hanya ada binatang buas di sini. Ketika tidak ada orang lain di sekitarnya, Zhou Qiangwei sepertinya tiba-tiba melepaskan dirinya, dan keberaniannya tiba-tiba menjadi lebih berani. Ji Changkong paling takut dia menyebutkan hal-hal ini. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata tanpa daya, bukankah kita sudah menjelaskannya terakhir kali? Selama aku mengirimmu ibu dan anak keluar dari Yunmeng Days, semua hal remeh yang kulakukan padamu akan diabaikan. Sudahkah kamu menjelaskannya? Wajah cantik Zhou Qiangwei penuh dengan kebingungan, kepada siapa kamu menjelaskannya? Ji Changkong sangat marah, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia bersenandung, Zhou Qiangwei, apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutku? Aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Wajah menawan Zhou Qiangwei tiba-tiba menjadi aneh. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, awalnya, aku seharusnya menikah dengan Zhongli Jingyi, tapi apa yang terjadi? Hal semacam ini membuatku merasa tidak suci dan aku benar-benar tidak malu tinggal di klan Yi Merah, jadi aku meninggalkan klan Yi Merah sendirian. Ji Changkong, kamu melakukan hal yang keterlaluan padaku, kamu bilang, apa yang harus kamu lakukan? Ji Changkong, satu kepala dan dua lebih tua, akhirnya menyadari bahwa wanita di dunia ini memang jauh lebih sulit dihadapi daripada musuh. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pertama kali, itu. Maafkan aku, yang kedua kalinya, itu karena aku tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu. Hal semacam ini belum tentu terlalu serius, kan? Seharusnya tidak mempengaruhi kamu dan Zhongli Jingyi. Saya merasa sangat serius. Saya merasa jika saya menikah dengannya seperti ini, saya akan kasihan padanya. Zhou Qiangwei tampak serius, mengangkat kepalanya dan menatap Ji Changkong dengan cepat, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu dan Zhongli Jing kami memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Yi. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu kamu memperlakukan tunangannya seperti ini? Zhou Qiangwei, apa yang kamu inginkan? Wajah Ji Changkong menjadi semakin suram. Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan, dan aku tidak menyangka kamu akan menerobos ke alam 7 bintang. Nah, selama periode ini, aku melihat kamu berkeliaran di bintang-bintang setiap hari. Baru saja sebuah meteorit jatuh dari langit. Itu pasti dijatuhkan olehmu, kan? Kamu terlihat sangat lelah. Apakah kamu kehilangan terlalu banyak kekuatan jiwa saat berkeliaran di bintang-bintang? Di depanmu, kamu harus memanfaatkan waktu untuk memulihkan jiwamu sesegera mungkin. Berbicara terlalu banyak denganku akan membuat jiwamu semakin lemah dari. Zhou Qiangwei melirik Ji Changkong dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Apa hubungannya denganmu? Ji Changkong mengerutkan kening, dan tiba-tiba menghela nafas pelan, dengan nada tenang, Zhou Qiangwei, ini salahku saat itu, tapi aku telah menyelamatkan hidupmu 2 kali sebelumnya, dan kami bukan musuh. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Selama aku bisa membantu, aku bisa membantumu. Zhou Qiangwei terdiam, alisnya sedikit berkerut, dan dia menatap Ji Changkong dalam-dalam, dengan sedikit kesedihan di matanya. Setelah sekian lama, Zhou Qiangwei menghela nafas pelan, berdiri perlahan, berbalik dan berjalan keluar. Ji Changkong, kamu tidak berhutang apapun padaku. Sebenarnya, aku berhutang padamu. Maaf, sepertinya aku benar-benar kamu tidak boleh datang ke Yunmeng Days. Oke, aku mengerti maksudmu, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan kembali ke suku Qi sekarang untuk menikah dengan Zhongli Jingyi. Zhou Qiangwei berkata, punggungnya berjalan kesepian ke arah luar, dan suaranya yang lembut dan polos terdengar dari jauh. Melihat punggung Zhou Qiangwei dengan tatapan kosong, Ji Changkong tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa alasan. Setelah ragu-ragu sejenak, Ji Changkong tiba-tiba berkata, Zhou Qiangwei, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Zhongli Jingyi? Aku menyelamatkanmu sebelumnya. Saat kamu ada di sini, ku dengar kamu baru saja pergi ke suku Baiyi untuk berbisnis untuk keluarga Ye. Kenapa? Kenapa kamu ada di suku Qi? Tubuh halusnya terhenti, dan dia perlahan berbalik. Wajah Zhou Qiangwei penuh dengan kepahitan, dan ada sedikit ejekan terhadap dirinya sendiri. Dengan kecerdasanmu, tidak bisakah kamu melihatnya? Zhongli Jingyi sendiri adalah generasi muda Nanyi setelah membawa kembali 3 halaman terakhir buku menembak ilahi dari Tianshan, reputasinya di Nanyi telah berkembang, dan sekarang dia telah menjadi kepala keluarga muda suku Qi.
Keluarga Ye kami ingin memperluas pengaruh keluarga kami ke Nanyi, yang diharapkan menjadi guru suci masa depan dari 9 suku Nanyi, tidak diragukan lagi merupakan target yang bagus untuk dipertaruhkan. Zhongli Jingyi adalah orang yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi penguasa suci Nanyi. Dia juga heroik dan luar biasa. Saat aku melihatnya, dan betapa dia mengagumimu, kamu mungkin sangat senang menikah dengannya, kata Ji Changkong Nana. Matanya yang indah tiba-tiba berubah menjadi dingin. Zhou Qiangwei mengerutkan bibirnya dan mencibir Ji Changkong, apakah kamu memberkatiku? Merasa sedikit malu, Ji Changkong tertawa dan berkata, menurutku Zhongli Jingyi adalah calon suami yang baik, tapi jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menolak pernikahan ini. Rasa dingin di wajahnya berubah menjadi kepahitan, dan Zhou Qiangwei menggelengkan kepalanya dengan sedih, pernikahan itu diatur oleh keluarga Ye. Jika saya menolak pernikahan ini, itu akan berdampak besar pada ayah dan ibu saya. Anak-anak tidak boleh tidak berbakti. Menurutku, Ji Changkong mempertimbangkan perkataannya. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Qiangwei segera menjawab, menatapnya karena dia sangat mementingkan pendapat Ji Changkong. Orang tua harus memikirkan anak-anaknya. Jika mereka memaksa putrinya melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai padahal mereka tahu mereka tidak mau, abaikan saja pendapat orang tua. Ini memang pemikiran batin Ji Changkong yang sebenarnya. Karena Ye Hongru dan Zhou Miaoshan dapat mengabaikan kesukaannya dan menggunakan kebahagiaan hidupnya sebagai alat tawar-menawar untuk memenangkan Zhongli Jingyi, mengapa dia harus mengorbankan hidupnya untuk orang tua seperti itu? Dalam hidup, ada beberapa hal yang bisa dikorbankan, dan ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa kamu patuhi perintah orang lain. Ketika kamu harus melanggar perintah orang tuamu, kamu juga harus membangkang. Oke, aku tidak akan kembali. Mata indah Zhou Qiangwei berbinar, dan dia tiba-tiba tersenyum. Dia duduk lagi dan menatap Ji Changkong sambil tersenyum, kolam naga racun sangat besar, kamu tidak keberatan jika aku juga berlatih di sini. Sambil mengangkat bahu, Ji Changkong berkata terserah. Setelah mengatakan itu, Ji Changkong tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Zhou Qiangwei, merasa santai dan tidak nyaman pada saat yang sama. Dia mengambil sepotong batu giok hitam Yuan Jing dan mulai menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya di bawah tatapan Zhou Qiangwei. Begitu berada di bintang Tiansu, kekuatan mentalnya terlalu besar. Dia membawa esensi bintang kembali ke benua 5 elemen dari bintang Tiansu, yang hampir menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya yang tersisa. Hui tidak bisa mengendalikannya dan meledak langsung ke dalam tanah. Setelah latihan ini entah berapa lama, Ji Changkong hanya mengetahui pecahan kristal giok hitam berubah menjadi batu biasa di tangannya. Sekarang ketika menggunakan kristal giok hitam untuk mengisi kembali kekuatan spiritual jiwa, dia secara alami menggunakan teknik tempering tubuh ekstrim miliknya sendiri. Ketika kekuatan besar dari kristal giok hitam dituangkan ke dalam jiwa, kecepatannya akan sering meningkat. Cepat dan ganas, melampaui batas kemampuan jiwanya. Ketika dia menggunakan kristal giok hitam untuk berlatih melalui teknik tempering tubuh ekstrim berulang kali, semua orang yang duduk di sana bersila akan berkeringat banyak, dan kadang-kadang dia mengertakkan gigi, dan tubuhnya akan gemetar tak terkendali, seolah-olah dia sudah gila. Dia tidak tahu bahwa ketika dia menggunakan teknik tempering tubuh ekstrim untuk berlatih, ada orang di sebelahnya yang ketakutan sepanjang hari, tidak berani istirahat siang dan malam, karena takut dia akan tiba-tiba menjadi, tidak dapat menahannya pada suatu saat dan akan meledak atau mati. Waktu berlalu dengan tenang, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih melalui teknik tempering tubuh ekstrim. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan bagi orang biasa, jiwa dan kekuatan mentalnya yang telah lama diasah dalam bentuk nebula dengan cepat pulih. Panggilan, menghembuskan udara keruh, Ji Changkong tiba-tiba membuka matanya yang sesaat seterang bintang, lalu kembali ke kegelapan tak berdasar. Ji Changkong terkejut ketika dia melirik ke arah Zhou Qiangwei secara tidak sengaja, dan berkata dengan tergesa-gesa, Zhou Qiangwei, ada apa denganmu? Zhou Qiangwei tampak kuyu, pipinya tidak berdaging, berat badannya tampak turun, matanya gelap, seolah-olah dia tidak istirahat selama berhari-hari dan malam, dan kondisi mentalnya sangat buruk. Mata cerah Zhou Qiangwei bersinar sejenak, lalu meredup perlahan. Dia terdiam beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku khawatir kamu akan mati kapan saja. Arus hangat yang aneh tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, dan hati batu Ji Changkong sepertinya tiba-tiba retak. Tiba-tiba berdiri, Ji Changkong mengitari kolam naga racun seperti kilat, lalu dengan cepat mencapai sisi Zhou Qiangwei. Dia memegang punggung Zhou Qiangwei dengan tangan kirinya, dan menghancurkan beberapa bunga dan tanaman berdebu dengan tangan kanannya, dan menghancurkannya. Keluarkan jus hijau dan gunakan botol kecil untuk mengambilnya. Setengah botol kecil jus hijau tua segera muncul dan dimasukkan ke tangan Zhou Qiangwei. Ji Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, minumlah segera setengah botol kecil jus hijau ini. Jus anggrek kristal 3 daun,
tahukah kamu berapa harga setengah botol kecil ini ketika kamu mengeluarkannya? Mata Zhou Qiangwei berbinar dan dia menatap Ji Changkong dengan tatapan kosong. Saya hanya tahu bahwa kesehatan Anda sangat buruk. Jus anggrek kristal 3 daun ini paling efektif dalam memulihkan energi dan jiwa Anda. Meskipun jus anggrek kristal 3 daun mahal di luar, tidak ada kekurangan ramuan spiritual semacam ini di kolam naga racun. Ji Changkong mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Berkata berhenti bicara omong kosong, segera minum. Mata indah Zhou Qiangwei memancarkan cahaya ilahi yang membuat Ji Changkong takut untuk melihat langsung ke arahnya, dan senyuman gembira muncul dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Zhou Qiangwei, yang belum meminum jus anggrek kristal 3 daun, sepertinya telah mendapatkan kembali banyak energi. Dengan patuh, dia meminum setengah dari botol jus anggrek kristal 3 daun. Wajah Zhou Qiangwei berubah menjadi kemerahan secara ajaib, seolah-olah dia menjadi 3 poin lebih cantik dalam sekejap. Dia dengan hati-hati menyimpan botol kecil berisi 3 daun jus anggrek kristal. Dengan senyuman di bibirnya, dia berkata dengan tenang, botolnya indah sekali, berikan saja padaku untuk obat. Tidak ada gunanya, ambil saja jika kamu menginginkannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ji Changkong tahu bahwa dia telah mengatakan omong kosong. Zhou Qiangwei tidak berniat mengembalikan botol itu kepadanya, menyerahkan botol itu. Simpan dengan hati-hati. Tepat ketika Ji Changkong hendak melepaskan tangan yang memegang punggung bawah Zhou Qiangwei tiba-tiba melunak dan bergumam, saya tidak tahu apakah itu karena saya sudah lama tidak berolahraga, tetapi lutut saya tidak memiliki kekuatan, sama sekali. Setelah mengatakan ini, semua beban tubuh Zhou Qiangwei telah jatuh di punggung bawahnya. Jika Ji Changkong tiba-tiba melepaskannya saat ini, Zhou Qiangwei akan jatuh berdiri. Akibatnya, Ji Changkong tidak bisa melepaskannya meski dia menginginkannya. Namun, mempertahankan postur ini sepertinya agak ambigu dan tidak pantas. Tepat ketika Ji Changkong hendak mengatakan sesuatu, jiwanya tiba-tiba menyadari seseorang mendekat dengan cepat. Tanpa menggerakkan ekspresinya, Ji Changkong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pengunjung, memikirkan siapa yang akan datang ke Poison Dragon Pond. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh mungil dan cantik terbang dari kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Kakak Ji, maukah kamu berada di sini? Jika kamu tidak ada di sini, maka aku akan pergi ke Blood Rain Mountain untuk mencarimu. Suara ceria Zhong Lihui berdesir di hutan, dan di antara gerakan tubuhnya yang indah, perhiasan perak di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing yang jelas dan manis, kelucuan dan kenaifan seorang gadis muda tercermin dalam tubuhnya dengan cara yang paling indah. Mendengar suara Zhong Lihui, ekspresi Ji Changkong dan Zhou Qiangwei berubah. Ah, kakak Ji, kakak ipar. Setelah Zhong Lihui datang, senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia menatap Ji Changkong dengan satu tangan di pinggang Zhou Qiangwei dengan tidak percaya, sambil menunjuk ke mereka berdua dan tergagap. Kamu adalah... Ahem, Ji Changkong tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Xiao Hui, aku bukan kakak iparmu. Jangan berteriak. Setelah ekspresi Zhou Qiangwei berubah, dia segera kembali normal dan berkata dengan suara tenang, aku belum menikah dengan kakak laki-lakimu yang tertua. Kamu pergi tiba-tiba 3 hari sebelum pernikahan, mungkinkah karena kakak Ji? Wajah Zhong Lihui dipenuhi dengan kesulitan untuk menerimanya, dan dia terus menggelengkan kepalanya, dan matanya tiba-tiba tampak basah. Zhou Qiangwei terdiam, tapi wajahnya tiba-tiba memerah. Xiao Hui, Zhou Qiangwei dan aku, sebenarnya. Ji Changkong tertawa datar dan mencoba menjelaskan. Saudara Ji, tentu saja, saya tidak buta. Saya dapat melihatnya. Zhong Lihui menggelengkan kepalanya dengan keras, tiba-tiba berbalik dan berlari keluar. Saudara Ji, aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu menyukai seseorang yang lain. Tapi kamu bersamanya, dan kamu benar-benar mencuri wanita kakak tertuaku. Kamu sangat mengecewakanku. Zhong Lihui, aku bukan wanita kakak tertuamu. Zhou Qiangwei tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan dingin ke arah punggung Zhong Lihui. Zhong Lihui tidak dapat mendengarkan apapun saat ini, berlari lebih cepat daripada saat dia datang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sudah menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi pria yang Anda sukai untuk memiliki wanita lain. Ketika wanita tersebut ternyata adalah kakak ipar yang sudah Anda kenali di dalam hati, rasa sakitnya semakin mendalam. Zhong Lihui tidak bisa menerima kenyataan ini, dia hanya ingin menjauh dari Ji Changkong dan Zhou Qiangwei, dia tidak ingin melihat mereka, jadi dia hanya bisa pergi sejauh yang dia bisa. Maafkan aku. Zhou Qiangwei tidak tahu harus berkata apa setelah sekian lama, dia meminta maaf dengan lembut. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Changkong sedikit mengernyit, lupakan, ini tidak ada hubungannya denganmu, biarkan saja dia salah paham. Apakah kamu tidak akan mengejarnya? Zhou Qiangwei tertegun.
Kenapa kamu mengejarnya? Ji Changkong terkejut, gadis ini sedang tidak mood saat ini, jadi percuma aku mengejarnya. Jika dia memberitahu Zhongli Jingyi apa yang dia lihat hari ini setelah dia kembali ke suku Ciyi, apakah kamu tidak khawatir? Apakah kamu tidak khawatir ini akan mempengaruhi persahabatanmu dengan Zhongli Jingyi? Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Saya pikir apapun yang saya katakan, akan sulit untuk menghentikannya memberitahu saudara Jingyi apa yang terjadi hari ini. Bagaimana dia mengatakan itu adalah urusannya berada di luar kendali saya. Lain kali saya bertemu saudara Jingyi, saya akan menjelaskan kejadian hari ini kepadanya secara langsung. Bagaimana kamu menjelaskannya? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Ji Changkong tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, kamu tidak menikah dengannya, dan aku tidak melakukan apapun padamu. Aku tidak takut pada apapun. Zhou Qiangwei tidak tahu apakah itu karena dia meminum jus anggrek kristal 3 daun atau karena alasan lain. Semangatnya menjadi lebih baik, dan kilau matanya yang indah menjadi semakin menarik. Oke, tidak perlu bicara apa-apa lagi. Kamu akan tinggal di sini untuk berlatih sebentar. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Jika kamu ingin berlatih di sini, silakan melakukannya setelahnya. Jeda, Ji Changkong menatap Zhou Qiangwei dalam-dalam, ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan keterampilan rahasia yang saya latih agak istimewa. Saya mengejar alam ekstrim. Terkadang tampaknya lebih berbahaya, tetapi saya memiliki rasa proporsional sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkanku sama sekali. Tanpa menunggu Zhou Qiangwei mengatakan apa-apa lagi, Ji Changkong berjalan langsung ke gua yang dalam tempat Star Essence jatuh, dan dengan jiwa yang dipulihkan, dia pergi jauh ke dalam gua tanpa dasar, dan secara bertahap mengangkat alam bintang dari kedalaman tanah. Dia ingin menggunakan esensi bintang ini untuk melunakkan tubuhnya dan sepenuhnya melarikan diri dari surga bintang 7 tingkat pertama. Kali berikutnya dia berkeliaran di wilayah bintang Beidou, dia tidak lagi terbatas pada bintang Tiansu. Inti dari bintang-bintang tergantung di depan Anda. Seperti berlian jernih, mereka terus mengalir. Kumpulan cahaya menyilaukan perlahan meluap dari ujung 10 jari Ji Changkong. Cahaya menyatu pada esensi bintang seukuran kepalan tangan. Di bawah 10 sinar cahaya, esensi bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan mencolok mengalir keluar dari esensi bintang. Ulurkan tangan, telapak tangan ke atas, untuk menangkap cairan aneh yang mengalir keluar dari esensi bintang. Esensi dari esensi bintang mengalir di telapak tangannya, membentuk pusaran kecil. Saat pusaran itu berputar, esensi tersebut menghilang sedikit demi sedikit di telapak tangannya, seolah-olah telah menembus ke telapak tangan Ji Changkong. Tiba-tiba, Ji Changkong tampak menjadi sumber cahaya, dan seluruh tubuhnya bersinar. Di bawah kulitnya, cahaya bintang kecil bersinar terang, dan perlahan mengalir bersama Yuan Li-nya. Di kejauhan, mata indah Zhou Qiangwei terfokus pada Ji Changkong. Tanpa berkedip. Di alam surga bintang 7, seseorang menggunakan esensi bintang untuk melunakkan tubuh. Orang ini terlalu sulit untuk dilihat. Saat berada di alam surga Liu He, dia mampu bersaing dengan Bagua Tianxi Bage 9 kali, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Dia misterius. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus alam 7 bintang. Jika dia bertemu Bak Jiu lagi, akankah dia menang? Zhou Qiangwei berpikir dalam hati. Zhou Qiangwei tidak tahu bahwa Bak Jiu telah diracun sampai mati oleh Ji Changkong di lembah racun beberapa bulan yang lalu. Saat berlatih, seseorang sering kali melupakan perjalanan waktu. Kali ini Ji Changkong tidak menggunakan metode tempering tubuh ekstrim untuk melunakkan tubuhnya dengan esensi bintang-bintang mengalir perlahan di dalam tubuh, intisari bintang-bintang menembus ke dalam otot dan pembuluh darah tubuh serta tulang-tulang anggota badan. Di alam bintang 7, seseorang perlu melunakkan tubuh dengan esensi bintang biduk satu persatu. Tubuh harus memiliki kekuatan bintang dari setiap bintang-bintang. Inti dari ini adalah keseimbangan. Sari bintang pada sebuah bintang hanya dibutuhkan dalam jumlah tertentu untuk memberikan manfaat yang cukup bagi tubuh. Jika lebih, bukan hanya tidak ada manfaat tambahannya, tetapi juga akan membuat otot-otot tubuh menjadi kaku atau bahkan tersumbat. Oleh karena itu, Ji Changkong tidak menggunakan teknik tempering tubuh ekstrim untuk merangsang aliran sari bintang di tubuhnya. Ia mengetahui bahwa otot dan tulang di tubuhnya masih perlu menggunakan bintang dari 6 bintang biduk lainnya. Jika Anda berlatih dengan esensi debu atau bintang, jika Anda memiliki terlalu banyak kekuatan satu bintang di tubuh Anda, itu tidak akan indah. Saat menggunakan esensi bintang untuk berlatih, anehnya Ji Changkong menemukan bahwa jiwanya memiliki perasaan nyaman dan tenang yang samar-samar. Setelah ditempa dengan esensi bintang-bintang di tubuhnya, jiwanya tampaknya memiliki lingkungan yang lebih baik untuk perbaikan, dan semua aspek kemampuan inderanya tampaknya telah meningkat, telah ditingkatkan. Setengah bulan kemudian, Ji Changkong tiba-tiba terbangun, dan titik cahaya yang mengalir dari tubuhnya menghilang dalam sekejap. Berdiri,
dia melirik ke arah Zhou Qiangwei terlebih dahulu, dan melihat Zhou Qiangwei dengan wajah kemerahan, duduk di sana dengan tenang dan penuh energi. Merasa lega, Ji Changkong perlahan menarik napas dalam-dalam dan berkata, seseorang datang, hati-hati. Naga bersayap langit sepertinya telah menyadari kelainan tersebut, dan terbang keluar dari kolam naga racun dan mendarat di samping Ji Changkong. Binatang buas di dekatnya, ketika mereka melihat naga bersayap langit keluar dari kolam naga racun, semua berkumpul di sini dari area terdekat. Mereka semua membuka mata ganas mereka dan menunggu sesuatu dalam diam. Binatang buas di kolam naga racun secara alami peka terhadap bahaya, terutama binatang buas yang sangat spiritual seperti naga bersayap surgawi. Selama orang yang mungkin mengancam mereka mendekat, mereka dapat mendeteksinya dari jarak jauh. Tindakan binatang buas dan Ji Changkong. Zhou Qiangwei menyadari bahwa mungkin ada musuh di Poison Dragon Pond, dan hatinya menegang. Zhou Qiangwei tanpa sadar hanya ingin lebih dekat dengan Ji Changkong dan segera berjalan ke arahnya. Mungkinkah orang-orang dari suku Qi ada di sini? Setelah mereka mengetahui kehadiranku dari Zhongli Hui, mereka mungkin akan datang, dan mungkin ada orang dari keluarga Ye kita, gumam Zhou Qiangwei bergumam. Tidak, Zhongli Jingyi seharusnya bukan orang seperti itu. Selain itu, dia dan Zhongli Hui datang ke kolam naga racun bersama-sama saat itu. Jika Zhongli Jingyi benar-benar datang ke sini, binatang buas itu tidak akan terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ji Changkong menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Zhou Qiangwei menghela nafas lega dan memaksakan senyum, tidak apa-apa jika bukan dia. Jika dia datang ke sini bersama ibuku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suara langkah kaki yang bergemerisik menjadi semakin keras. Pengunjung sepertinya mengetahui bahwa binatang buas di kolam naga racun sangat waspada dan tidak berniat menyembunyikan jejak mereka. Setelah beberapa saat, sekelompok puluhan prajurit surgawi dari suku Huangyi muncul dari balik hutan lebat, pemimpin kelompok itu berpenampilan garang dan bertubuh kuat. Ternyata itu adalah Tasi, pangeran dari suku Huangyi yang telah melarikan diri karena malu setelah terbasmi terakhir kali. Ini kamu lagi, tidakkah kamu pikir kamu sudah hidup terlalu lama? Ketika dia melihat bahwa itu hanya Tasi, Ji Changkong menghela nafas lega dan berkata dengan tenang. Hei, keindahannya ada di sini, haha. Hebat sekali. Tasi menatap Zhou Qiangwei dengan mata penuh nafsu, tiba-tiba menjadi tertarik dan tertawa. Zhou Qiangwei memasang ekspresi jijik di wajahnya, terlalu malas untuk berbicara dengan orang seperti itu, dan tidak berkata apa-apa dengan wajah dingin. Setelah kembali dari suku Qi, Ji Changkong tahu mengapa Tasi mengambil tindakan terhadap keluarga Ye Zhou Qiangwei sebelumnya. Keluarga Ye datang dari Tiongkok untuk menikahkan Zhou Qiangwei dengan Zhongli Jingyi, berharap Zhongli Jingyi akan membawa kemakmuran bagi keluarga Ye di masa depan. Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar di Middle Earth, keluarga Ye memiliki pengaruh di seluruh penjuru dunia. Jika Zhongli Jingyi mendapat dukungan dari keluarga Ye, itu akan sangat bermanfaat bagi posisinya di Nanyi keluarga Ye dan Zhongli Jingyi akan melakukannya. Itu juga akan meningkatkan reputasi dan kekuatan Zhongli Jingyi. Sebagai pangeran dari suku Huangyi dan salah satu calon penguasa suci Nanyi di masa depan, Tasi jelas menganggap Zhongli Jingyi sebagai musuh terbesarnya dan tidak ingin Zhongli Jingyi berhasil membentuk aliansi dengan keluarga Ye. Setelah dia mendapat kabar dari Ye Yuyu tentang kedatangan keluarga Ye, dia tentu saja ingin menghancurkan pernikahan yang bermanfaat bagi Zhongli Jingyi ini, selama dia bisa menghina ibu dan anak perempuan Zhou Qiangwei sebelum Zhou Qiangwei datang ke suku Qi, dia akan melakukannya jika berita itu menyebar, maka Zhongli Jingyi tidak akan pernah menikah dengan Zhou Qiangwei. Dengan cara ini, keluarga Ye juga akan menganggap Zhongli Jingyi tidak mampu dan bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Bisa dipastikan pernikahan ini tidak akan berhasil, bahkan bisa membawa masalah bagi Zhongli Jingyi. Ketika Tasi mengatakan sesuatu, Ji Changkong segera mengetahui bahwa kedatangannya mungkin bukan karena Zhou Qiangwei. Jika tidak, dia tidak akan terkejut setelah melihat Zhou Qiangwei. Jika bukan karena Zhou Qiangwei, itu wajar karena Poison Dragon Pond atau Ji Changkong. Tidak peduli mengapa dia datang, Ji Changkong tidak akan membiarkan dia kembali dengan muatan penuh. Setelah menepuk kepala besar naga bersayap langit meraung, dan suara auman naga bergema di seluruh kolam naga racun. Semua binatang buas menggelengkan kepala karena raungan rendah naga bersayap langit, siap membasmi alien yang berani mengancam mereka. Tasi, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, apakah kamu seberuntung itu kali ini? Ji Changkong tersenyum dan tiba-tiba terbang ke langit. Dia berubah menjadi meteor dan terbang langsung menuju Tasi. Di alam 7 bintang, langit menderu dengan bangga. Meski hanya berhasil menembus 1 level, Ji Changkong akhirnya mampu terbang dalam kehampaan, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lakukan dengan bantuan mutiara Tian Yuan. Siapa bilang dia melarikan diri? Tasi tersenyum, menatap lelaki tua botak di sampingnya, dan berkata, Penatua Lucky, lihat.
Orang tua botak itu menunduk, menatap Ji Changkong, mengangguk pelan, dan tiba-tiba segerombolan anak panah kecil terbang dari lengan bajunya. Ji Changkong, yang sedang terbang di kehampaan, melihat anak panah kecil itu terbang ke langit. Dia siap menghadapinya dengan hati-hati, tapi bahkan Long Yao sudah mengeluarkannya dari kantong master. Tanpa diduga, anak panah kecil itu tidak mengarah ke arahnya, melainkan tiba-tiba meledak di udara, mekar menjadi pola matahari seperti bunga matahari. Cek cek cek, suara tajam anak panah besi menembus langit. Anak panah besar dan tajam sepanjang 10 kaki, merobek kehampaan, tiba-tiba datang dari kejauhan. Anak panah tajam itu panjang dan tebal, seperti pedang yang terhunus kemanapun mereka lewat, dan pohon-pohon besar meledak satu demi satu. Anak panah yang tajam mengandung aura yang tidak bisa dihancurkan dan ganas. Aura ini sangat mendominasi, seolah-olah akan menghancurkan semua benda di depannya menjadi berkeping-keping. Wajahnya tiba-tiba berubah, Ji Changkong tidak berani berpikir terlalu banyak, dia berada dalam kehampaan dan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan yang terkandung dalam mutiara Tianyuan ke dalam tubuhnya. Di alam 7 bintang, tubuhnya telah ditempa dengan esensi bintang, dan jiwanya telah terlahir kembali. Ji Changkong saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan keadaannya di alam Liu He. Karena itu, ketika dia pergi untuk menyerap kekuatan dari mutiara Tianyuan, dia segera menyadari bahwa kekuatan mutiara Tianyuan yang mengalir ke tubuhnya sangat cepat dan ganas. Dia langsung merasa tidak nyaman dan tidak nyaman. Karena peningkatan wilayahnya, kekuatan yang dapat dipinjam tubuhnya dari mutiara Tianyuan tampaknya telah meningkat pesat. Kekuatan mutiara Tianyuan yang terkandung dalam tubuhnya jauh melampaui apa yang dapat diserap oleh Liu He Tianxi. Melolong. Dengan raungan, naga di tangannya berubah menjadi naga darah. Dalam gelombang darah yang melonjak, 9 gerakan destruktif naga darah diselesaikan dalam sekali jalan. Energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia terkandung di dalamnya gelombang darah, dan melesat ke arahnya seperti gunung atau sungai yang meluapkan tanggulnya. Ledakan yang memekakkan telinga meletus dari kolam naga racun. Di bawah langit cerah, cahaya terang dan menyilaukan tiba-tiba muncul bersamaan dengan raungan yang bergetar, gelombang energi yang dahsyat dilepaskan di kehampaan, menuju ke arah menyebar ke segala arah. Kemanapun gelombang energi ini lewat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang. Ketiga makhluk surgawi Huangyi berada lebih dekat ke sisi itu. Mereka tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, dan langsung terhempas oleh ledakan tersebut gelombang energi hancur berkeping-keping. Pasca ledakan, kawasan itu hancur dan menyedihkan. Tidak ada dahan yang panjangnya 10 kaki atau batu sebesar kepalan tangan. Ups, ups, Ji Changkong terjatuh dari kehampaan ke tanah, sedikit terengah-engah dengan pisau panjang di tangannya. Tangannya mati rasa, namun keinginan kuat untuk bertarung muncul di dalam hatinya, siapa, keluar. Dia bisa merasakan bahwa orang yang melepaskan panah tajam ini bukanlah Bagua Tianxi biasa. Kekuatan yang terkandung dalam panah tajam itu 3 kali lebih besar dari kekuatan penuh serangan asli Bak Jiu. Saat panah tajam itu meledak, Ji Changkong melihatnya bahwa anak panah biasa tidak sehebat 3 anak panah bintang, bulan dan matahari yang datang bersama busur Sun Yao. Anak panah besi biasa sebenarnya bisa memiliki kekuatan yang begitu besar dan menakjubkan. Tidak hanya orang ini sangat kuat, tetapi pencapaiannya dalam memanah juga pasti sudah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang lain. Tasi dan lelaki tua botak itu memandang Ji Changkong yang berdiri gagah dengan pisau panjang di tangannya, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bahkan Zhou Qiangwei terkejut, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa Ji Changkong sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ji Changkong begitu kuat. Dengan satu ayunan pisaunya, dia benar-benar membuat dampak yang besar daerah itu. Pergerakannya seperti gempa bumi. Kamu akan ditakuti nanti. Teriakan dalam tiba-tiba datang dari kejauhan, dan sesaat kemudian, tetua pertama Dewa Pemanah, memegang busur raksasa, muncul. Dewa Panah. Seru. Ji Changkong tampak aneh dan berkata sebagai ahli penembakan Dewa nomor 1, kamu datang jauh-jauh ke kolam naga racun Yunmeng Deis dan dengan gegabah menyerangku. Kenapa? Saya mendengar dari saksi bahwa ada tuan muda yang menjaga kolam naga racun. Saya ingin melihat bagaimana tuan muda ini begitu kuat sehingga bahkan gosip seperti Bak Jiu pun harus mundur. Saat saya melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi harapannya, reputasi. Dewa Panah sang ayah memandang Ji Changkong dengan penuh minat, wajahnya penuh kekaguman. Sambil mendengus dingin, Ji Changkong berkata, inikah caramu melihat sesuatu dengan menembakkan panah dingin di belakang punggungmu? Dewa Panah tidak merasa malu sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata yang disebut Master adalah makhluk surgawi yang kuat yang tidak takut terhadap serangan diam-diam dan tidak dibatasi oleh hal-hal sepele. Sejak Tasi mengatakan bahwa kamu adalah seorang tuan muda, Anda secara alami dapat mengambil panah saya. Buktikan bahwa Anda memang datang. Berhenti bicara omong kosong,
kenapa kamu datang ke Poison Dragon Pond? Kata Ji Changkong tidak sabar. Aku meminta sesuatu. Selama adikku bersedia mengizinkanku mengambil benda itu dari kolam naga racun, jika kamu ada urusan di Nanyi mulai sekarang, kamu bisa datang ke Gunung Tianlang untuk menemukanku. Kata panah Shen Gong sambil tersenyum. Air galaksi. Ji Changkong bertanya. Matanya berbinar, dan senyuman di wajah Lord Arrow menjadi semakin tebal. Sejak adik berkata demikian, sepertinya rumor di luar benar adanya. Ya, aku di sini untuk meminta air Bima Sakti dari kolam naga racun. Selama adikku bersedia berpisah denganku, aku bisa membayar berapapun harganya. Adikku, ku dengar kamu menjaganya. Kolam naga racun, jadi kamu seharusnya bisa berkomunikasi dengan binatang buas di kolam naga racun. Mereka menjelaskan bahwa kami datang ke sini tanpa niat menyinggung mereka. Kami hanya berharap mendapatkan air galaksi di kolam naga racun, dan tidak ingin berperang dengan mereka. Tidak ada air galaksi di kolam naga racun, aku khawatir kamu akan kecewa. Ji Changkong menggelengkan kepalanya. Dewa Panah sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, mengapa kamu begitu tidak baik, adikku? Meskipun air galaksi sangat berharga, itu bisa mendapatkan persahabatan dari Dewa Penembak kita. Bukankah ini tidak memuaskanmu? Adik kecil, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah jeda, Dewa Panah melanjutkan, tahukah Anda, dengan kekuatan tembakan ilahi kami, sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan secara paksa air galaksi dari kolam naga racun. Saya dengan baik hati membujuk Anda. Karena saya tidak melakukannya, aku tidak ingin bermusuhan dengan calon penguasa dunia seperti adikku, dan aku tidak ingin binatang buas di kolam naga racun dirugikan. Setelah merenung beberapa saat, Ji Changkong tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar menginginkan air galaksi? Dewa Panah terlihat sangat gembira dan berkata dengan gembira, selama adik laki-laki membantuku, kamu akan memenangkan persahabatan dengan Dewa Penembakan. Menurutku kekuatan sebenarnya dari adik laki-laki itu ada di alam bintang 7, tapi dia bisa menghalangi milikku, Panah. Ini sungguh tidak mudah. Meskipun saya tidak tahu siapa adik laki-laki itu, saya yakin adik laki-laki itu akan menjadi salah satu penguasa dunia di masa depan penembakan Dewa Nanyiku di masa depan. Ternyata Tasi dan yang lainnya tidak memberitahukan identitasku. Ji Changkong kaget dan ragu sejenak. Ji Changkong tersenyum santai dan berkata, baiklah, aku akan memberimu air galaksi. Apakah kamu punya? Kegembiraan di wajah Lord Arrow menjadi semakin berat. Ekspresi Tasi berubah, matanya sangat aneh. Dialah yang menyebarkan rumor bahwa ada air galaksi di kolam naga racun. Dia tahu bahwa tidak ada air galaksi di kolam naga racun. Ji Changkong tiba-tiba berkata bahwa air galaksi ada di dalamnya tangannya dan segera membiarkannya orang dalam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, Ji Changkong tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan menepuk kepala naga bersayap langit, dan berkata sambil tersenyum, lihat, aku bisa begitu bersahabat dengan binatang buas di kolam naga racun, dan aku bisa membuatnya, mereka melakukan apapun untuk kita. Air di Bima Sakti tentu saja tidak menjadi masalah. Masuk akal. Lord Arrow mengangguk sambil tersenyum dan memuji, adikku memang sangat manusiawi. Sepertinya tidak akan lama lagi akan ada salah satu dari 8 diagram master termuda di dunia. Terima kasih atas pujiannya. Ji Changkong meletakkan pedang Long Yao di tangannya, mengeluarkan setengah botol racun langit dari kantong master, dan membuangnya bergerak menuju Dewa Pemanah lewat. Mengulurkan tangan dan meraih setengah botol kecil racun langit di tangannya, senyuman di wajah Lord Arrow tidak berkurang, dan dia berkata dengan sangat lega, enak sekali. Pergi ke kolam naga racun hari ini adalah yang paling benar keputusan bagiku. Bukan hanya aku bisa mendapatkan air galaksi, betapa bahagianya bisa mengenali pahlawan seperti adikku. Tetua Agung, agak terlalu mudah untuk mendapatkan galaksi water ini. Mungkin ada masalah, kata Zaxi buru-buru. Dia, Wan Xiongji, Gomba dan yang lainnya ingin menggunakan racun langit untuk berkomplot melawan Dewa Panah. Mereka memiliki rahasia di hati mereka. Mereka tahu bahwa Ji Changkong tidak akan pernah bisa mendapatkan air galaksi, dan mereka takut Ji Changkong akan bertarung dengan anak panah itu. Ya Dewa, dia benar-benar kesal. Tetua Agung, yang terbaik adalah berhati-hati dalam segala hal. Apakah Anda ingin mencari seseorang untuk dicoba terlebih dahulu? Kecuali racun surgawi dari 10.000 racun sekte, racun apa lagi yang bisa menyakitiku? Arrow Shen Gong tertawa bodoh, menatap lelaki tua botak itu lagi, dan melambaikan tangannya, jika itu benar-benar beracun, aku akan mengambilnya. Jika tidak terjadi apa-apa, orang lain akan mati, jadi tidak perlu membiarkan orang lain mati. Itulah, racun langit. Ji Changkong terkekeh. Adik, jangan marah. Lord Arrow tersenyum, lalu berkata, Tasi hanya mengatakannya dengan santai, tidak apa-apa, aku bisa mempercayaimu. Dia mengira Ji Changkong sedang marah,
sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia, dan merasa sedikit bersalah. Mengatakan ini, Lord Arrow melepaskan ikatan topi kecil di racun langit. Melihatnya, dia sepertinya ingin segera meminumnya. 210.